segan awak ya, sungkan awak ya kan. Silakan Pak. Awak mendengar saya, siap. Iya, baik. Jadi pertanyaan yang sangat menarik ya dari saudara Meme. Kalau kemahakuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau dicoba, saya rasa nggak ada manusia yang mampu itu kecuali pekerjaan iblis gitu ya. Karena kalau ada orang yang sibuk ingin menguji Tuhan, ya itu orang kufur. Kenapa? Karena ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu ingin dicobai, makhluk ini bisa apa untuk mencobai Tuhan? Yang dicobai itu adalah makhluk, bukan Tuhan yang dicobai. Kalau pertanyaannya bagaimana mengetahui sisi kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa. Tapi itu hanya bisa dicapai oleh orang yang menggunakan hati. Kemudian memerintahkan umat manusia untuk menyembah, bukan untuk menguji Tuhan. Penyembahan manusia terhadap Tuhan pencipta dan bumi itu adalah hal yang wajib. Ya ayuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum agar kamu bertakwa. Jadi logikanya kemudian adalah ketika ada manusia membuat satu karya, maka manusia itu yang menguji karyanya sampai sejauh mana karya ini kemudian bisa bertahan, sejauh mana keelokan, kebagusan, kesuksesan produk yang dibuat oleh manusia ini. Bukan sebaliknya. Misalnya ada manusia membuat meja, manusia inilah yang menguji meja ini sampai mana ketahanannya, sampai mana fungsinya dan seterusnya. Bukan meja yang menguji tuannya. Itu logikanya gitu ya. Jadi tidaklah mungkin meja menguji bagaimana orang yang membuatnya ini pintar atau ahli atau tidak. Jadi di Islam itu hanya diperintahkan kemudian beribadah, dan untuk mengetahui keberadaan kemahakuasaan Allah itu simpel. Cukup melihat tangan jari-jari kita itu kita udah tahu Tuhan itu maha kuasa. Misalnya, apakah kita yang mampu kemudian membuat jari-jari ini? Siapa kira-kira yang bisa membuat ini? Setiap saat kuku ini bisa memanjang dan seterusnya. Jari-jari tidak memanjang, tapi ini kuku yang memanjang. Logika mana yang bisa menerima bahwasanya ada makhluk yang bisa mampu membuat hal itu terjadi? Pasti yang mampu membuat hal itu terjadi adalah Dia yang menciptakannya dengan sempurna. Siapa itu? Itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kemahasuciannya kemudian tidak memiliki kelemahan, kemahatinggiannya kemudian tidak memiliki kerendahan. Dalam arti kata tidak ada sesuatu yang bisa diukur dengan Dia, di mana ukuran ini bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi rendah. Saya kira demikian. Oke, buat teman-teman muslim yang lain tolong di-mute dulu ya, biarkan saya dengan Bang Juma ya. Jadi begini, biar saya moderatorkan nih Bang Meme. Silakan lanjut ditanggapin. Ya, saya ingin menanggapi dan sekalian lanjut pertanyaan saya. Jadi begini, paparan Bang Juma ini sangat bagus, tetapi kita akan lihat ke depannya apakah masih sangat bagus atau tidak ya. Saya ingin bertanya simpel saja, tidak panjang lebar tetapi simpel. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, kira-kira manusia bisa atau tidak menciptakan Tuhan? Silakan. Iya, Tuhan itu tidak bisa diciptakan. Karena seperti tadi, meja tidak bisa membuat tukang kayu. Tukang kayu yang bisa membuat meja. Jadi kalau ada orang yang mampu membuat Tuhannya, itu pasti Tuhan yang dibuat itu adalah Tuhan pagan. Contoh misalnya, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali lagi. Dalam Roma 14 nomor 9 misalnya, Yesus yang kalian salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah itu berarti Yesus itu adalah manusia yang mati kemudian bangkit untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah itu, tapi kalau dalam Islam itu tidak bisa. Mana ada kemudian Tuhan dibuat, nggak ada. Tuhan itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir.
Itu yang perlu diketahui. Nah, manusia hanya mampu kemudian mengetahui kemahakuasaan Tuhan itu dengan ukuran akal manusia. Gitu Bang Meme. Kalau di Islam tidak ada kemudian Tuhan itu bisa diciptakan atau dibuat. Tidak sama di agama saudara saya ini ya, Tuhan diciptakan, Tuhan dibuat, itu ada. Silakan. Oke, kalau sudah katakan sudah Bang ya. Sudah atau belum? Ya. Udah. Ya. Oke. Baik, ketika Ya. saya bertanya kepada Bang Juma, kira-kira bisa atau tidak manusia menciptakan Tuhan? Beliau bisa. mengatakan manusia tidak akan. Jangan dipotong, Ya. Bang. Beliau mengatakan bahwasan manusia tidak akan bisa menciptakan Tuhan. Saya akan mengkonter, tetapi bukan saat ini, tetapi nanti kita akan next ya. Tetapi time-nya next. Ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Ini netizen yang di bawah tolong simak baik-baik ya. Pertanyaan saya tadi ya. Jangan sampai kalian itu salah fokus. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bisa tidak seseorang masuk ke dalam gua, lalu berimajinasi, menciptakan sebuah narasi, lalu mendokumentasikan sebuah narasi tersebut? Silakan. Bisa, sangat bisa. Sama seperti misalnya goa ini kan satu tempat yang gelap, ya kan? Goa tempat yang gelap identik dengan sesuatu yang tertutup gitu ya kan. Nah, begitu keluar dari tempat itu orang bisa kemudian menarasikan Tuhan, bisa. Contoh Paulus, ketika dia masuk ke dalam bilik, keluar dari bilik itu menciptakan sebuah surat Filipi, Efesus, kemudian Galatia. Itu adalah surat-surat yang dibuat di dalam ruang yang gelap pada saat dia di penjara gitu. Itu bisa jadi orang yang bertapa kemudian keluar dari sana menciptakan sebuah karya apa yang diilustrasikan di dalam pertapaannya ya, sama seperti Paulus kan, bagaimana dia menciptakan surat Roma, Galatia, kemudian apalagi Efesus, kemudian apalagi Tesalonika, apa Ibrani, Abang. ya kayak gitu-gitulah. Silakan pertanyaan lagi. Ini sangat bagus ya, dengan kejujuran Bang Juma ini saya suka. Inilah saya suka dari dulu. Iya. Ketika berdialog dengan Bang Juma itu, kejujuran dia itu yang saya suka. Saya sangat apresiasi ya bahwasan Bang Juma mengatakan bisa itu akan terjadi ketika Iya. seorang masuk ke dalam gua, lalu berimajinasi, menciptakan sebuah narasi, lalu mendokumentasikan menjadi sebuah kitab, itu bisa terjadi. Tetapi yang Iya. menjadi kesalahan Bang Juma di sini, ketika saya bertanya kepada Bang Juma, bisa atau tidak manusia menciptakan Tuhan, lalu Bang Juma menjawab tidak bisa. Berarti Anda harus mengaku bahwasan ketika seseorang masuk ke dalam gua, lalu dia berimajinasi, lalu menciptakan sebuah narasi, itu juga tidak bisa seharusnya. Oh, Jadi begini yang harus saya beda. luruskan kepada Bang Juma ya. Begini Ya. Bang Juma, yang harus Ya. luruskan kepada Bang Juma. Begini. Seseorang masuk ke dalam gua lalu berimajinasi menciptakan sebuah narasi. Narasi itu Ya. adalah sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang Tuhan. Manusia bisa menciptakan Tuhan, bisa. Manusia itu menciptakan Tuhan dengan sebuah nama. Lalu nama ini disembah, didewa-dewakan, diagungkan bahwasan nama ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi pada kenyataan, nama yang disembah-sembah ini adalah sebuah imajinasi lalu dinarasikan menjadi sebuah kitab. Ini Anda harus pahami dulu. Kenapa saya tuntut Anda bahwasan bisa atau tidak manusia itu menciptakan Tuhan? Anda menjawab bahwa tidak bisa. Saya mengatakan bisa. Saya bisa menciptakan Tuhan sekarang. Saya akan menciptakan nama Tuhan saya Ariel Peter Pan. Dia pencipta alam semesta, dia maha kuasa. Tetapi dengan klaim-klaim saya, dengan pengakuan-pengakuan saya bahwa Tuhan saya itu adalah Ariel Peter Pan, dia maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan yang saya klaim ini harus diuji dengan secara nyata. Kalau berbicara kosong, tidak diuji secara nyata, saya mengatakan itu tidak. Kami orang Kristen tidak mengiman seperti itu. Kenapa saya katakan bahwasan kami orang Kristen tidak mengimani seperti itu? Kami orang Kristen hanya mau mengimani Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar mempunyai eksistensi. Jadi manusia itu bisa saja menciptakan Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu. Manusia bisa menciptakan Tuhan. Manusia bisa menciptakan narasi tentang Tuhan. Manusia bisa menciptakan tentang Tuhan. Anda harus pahami itu dulu.
Oke. Nah, kenapa saya kembali kepada sini? Karena topik kita itu adalah menyembah kepada Iya. Tuhan yang benar menurut Bang Juma. Nah, Iya, sekarang iya. saya ingin bertanya sekali lagi, Iya. bagaimana cara menguji kemahakuasaan Tuhan yang Bang Juma? Silakan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan saja itu bukan makhluk. Kalau makhluk itu bisa diuji seperti Yesus diuji sama iblis. Matius 4 nomor 6 dan seterusnya. Itu kenapa bisa diuji Yesus itu? Karena dia makhluk. Allah tidak bisa diuji. Ya, Allah itu tidak bisa diuji. Itu jangankan di dalam Al-Quran, di kitab Anda saja itu ada dijelaskan bahwa Allah itu tidak bisa diuji. Allah tidak bisa dicobai. Boleh Anda lihat dalam Yakobus 1 nomor 13 apa nomor 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi Tuhan itu nggak bisa dicobai, yang dicobai itu makhluk. Gitu. Seperti Yesus itu dicobai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira manusia bisa mencobai Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia bukan makhluk. Kita ini siapa? Kita ini laksana meja, ingin menguji tukang kayu, itu logikanya di mana? Esensi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Suaranya tidak bisa didengarkan. Terus kita yang melawan ngantuk saja tidak mampu, tiba-tiba mau menguji Allah. Itu adalah hal yang lucu. Kemudian, saudara saya, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa diciptakan, Anda keliru. Kalau narasi yang Anda ingin bangun ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam gua Hira, ingat itu cuma sekali terjadi. Lalu bagaimana dengan Daniel yang masuk kemudian di dalam gua-gua gelap? Bagaimana dengan Elia ketika dia kemudian Daniel ketika masuk ke dalam gua singa? Itu semua mereka dapatkan dalam gua. Jadi tidak bisa kemudian Anda mengatakan orang yang masuk ke dalam gua terus keluar lalu kemudian menciptakan sebuah Tuhan, itu nanti kenanya kepada Anda. Kenapa saya katakan kenanya kepada Anda? Contoh, Yesus ketika dia dikubur, dia belum Tuhan. Begitu dia masuk ke dalam gua, keluar dari gua dia jadi Tuhan. Nah, pemberitaannya siapa yang mendapatkan itu? Contoh misalnya dalam Markus, kemudian Yohanes 11, Markus 16. Yesus seketika keluar dari gua gelap ini, pemakaman yang dibuat oleh Yusuf Arimatea, sampai kepada meja redaksi milik Paulus, dia jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Tuhan-Tuhan seperti itu bisa diciptakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diciptakan. Kenapa? Sama layaknya seperti Musa. Musa apa pernah mengabarkan tentang Tuhan kepada Fir'aun, kepada orang Mesir, kepada Bani Israel sebelum Tuhan datang menyatakan diri kepadanya? Tidak pernah. Nah, apakah kemudian ketika Musa menuliskan sebuah kitab menceritakan tentang Tuhan, lantas kemudian bisa dikatakan, oh Musa menciptakan Tuhan? Nggak bisa. Karena itu adalah pernyataan wahyu ilham yang datang dari pencipta langit dan bumi kepada para utusannya. Begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sampai hari ini tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkan wahyu Al-Quranul Karim. Nggak ada. Hebatnya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, pernyataan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala ilmu pengetahuan yang ada hari ini itu hampir semuanya ditemukan oleh non-muslim. Tetapi ajaibnya, apa yang mereka temukan itu semuanya sudah terurai dalam Al-Quranul Karim. Untuk apa Allah memberikan pengetahuan kepada non-muslim tentang sains, teknologi, kedokteran? Untuk apa? Kenapa tidak diberikan kepada umat Islam? Dalam hal umat Islam yang harus menemukan semuanya. Kenapa? Untuk menjauhkan fitnah terhadap Al-Quran, untuk menjauhkan fitnah terhadap para ilmuwan, bahwa ternyata ilmuwan, apa yang dihasilkan oleh ilmuwan itu sudah diatur karena di dalam Al-Qurannya ada. Tapi tidak.
yang menemukan tentang adanya dua mata air, dua air di dalam satu laut yang sama itu tidak bisa menyatukan adalah non-muslim. Yang menemukan adanya 7 lapisan ozon itu adalah non-muslim. Yang menemukan ini itu non-muslim. Tapi alhamdulillah sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ini bukan menciptakan Tuhan, Bung. Berbeda dengan Anda. Ya, sorry. Berbeda dengan agama Anda. Jelas itu membuat Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Perkataanku bukan dari diriku sendiri. Pekerjaanku bukan dari diriku sendiri. Tapi dipaksa, kudu wajib jadi Tuhan. Jangan samakan dengan kita di Islam. Gitu, saudara. Silakan. Yang pertanyaan yang lebih sulit kalau ada. Iya, beliau ini memaparkan sangat bagus ya, tetapi saya belum menjelaskan tentang siapa Yesus. Tetapi ini berkaitan tentang kemahakuasaan Tuhan yang diklaim oleh Bang Juma bahwasan Tuhan dia itu maha kuasa, lalu Tuhan dia itu tidak boleh diuji. Tuhan yang tidak boleh diuji adalah Tuhan ciptaan manusia. Paham ya? Saya ulang sekali lagi, netizen di bawah, pasang kuping kalian baik-baik, paparan saya ini, dengar. Tuhan yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saya memberikan salah satu analogi ya. Saya masuk ke dalam gua Hira, saya berimajinasi tentang Tuhan, lalu saya menciptakan Tuhan. Saya mengatakan Tuhan saya namanya Ariel Peter Pan. Saya mengklaim bahwasan Ariel Peter Pan, Tuhan saya ini adalah maha kuasa, lalu saya keluar, saya wartakan kepada semua orang. Lalu orang akan menantang saya. Jika memang benar-benar Tuhan kamu, Ariel Peter Pan ini adalah maha kuasa, buktikan kemahakuasaan dia kepada kami. Saya tidak akan bisa membuktikan kemahakuasaan Tuhan saya karena saya menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan kalau tidak bisa diuji berarti Tuhan ciptaan manusia. Itu harus pahami dulu. Lihat kalian di bawah pasang kuping kalian ya. Tuhan yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, tetapi berbeda dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan yang kami imani menantang manusia untuk menguji dia. Apa kata Tuhan kepada di dalam kitabnya Raja-Raja? Apa kata Tuhan? Ujilah saya. Kenapa Tuhan menantang manusia untuk menguji dia? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan berbicara khusus kepada nabi-nabinya. Satu orang pun tidak pernah menjadi saksi ketika Tuhan berbicara dengan nabi. Nah, ketika Tuhan berbicara dengan nabi, lalu nabi menyampaikan kepada orang-orang yang berakal pada zaman itu adalah orang Israel. Lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa saat tadi berbicara dengan Tuhan. Apakah ketika Musa berbicara bahwasan saya tadi bertemu dengan Tuhan, apakah orang Israel yang mempunyai akal ini percaya begitu saja? Tidak. Orang yang punya akal, orang yang membutuhkan pembuktian. Jadi orang yang punya akal tidak akan mempercayai omong kosong daripada seseorang. Tidak. Tetapi Musa ketika dia turun dari gunung Horeb ataupun gunung Sinai, lalu dia mengatakan kepada orang Israel bahwasan saat tadi berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan ujilah saya. Ujilah saya di sini dalam konteks apa? Ujilah dalam konteks kemahakuasaan saja. Maka ketika dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ketika dalam perjalanan di padang gurun mereka lapar, maka mereka menguji Tuhan di depan Musa. Apa kata mereka kepada Musa? Tunjukkan Tuhanmu jika memang Tuhan maha kuasa. Dalam waktu yang tiba-tiba Tuhan menjatuhkan roti dari langit yang disaksikan oleh jutaan orang Yahudi, mereka menyaksikan secara langsung. Tuhan kami itu menantang untuk menguji kemahakuasaan Dia. Karena Tuhan kami itu tidak diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan kami. Jadi Tuhan tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda. Anda harus pahami dulu. Tuhan yang tidak bisa diuji oleh manusia adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Seperti saya katakan tadi, saya menciptakan Tuhan saya, Ariel Peter Pan, lalu saya mengklaim dia maha kuasa. Tetapi pada kenyataan, kita tidak akan bisa menguji kemahakuasaan Ariel Peter Pan karena dia bukan Tuhan. Karena dia adalah ciptaan saya. Paham itu baik-baik. Yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, dia harus bisa diuji. Kenapa dia harus diuji? Karena dia adalah goib. Dia tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia tidak akan mungkin percaya kepada dia begitu saja. Kita punya akal, bro. Kita punya akal, mau saja percaya begitu. Enggak. Kami orang Kristen adalah orang yang punya akal. Jadi ketika Musa turun dari gunung Sinai atau gunung Horeb memberitakan tentang Tuhan, kami tidak percaya begitu saja. Kami menguji dia. Maka Tuhan menantang, ujilah saya. Maka ketika dalam perjalanan bangsa Israel menguji, dan di situ benar-benar nyata. Berarti itu bukan Tuhan ciptaan manusia. Tuhan harus pahami dulu. Tuhan kami itu menantang manusia untuk menguji kemahakuasaan Dia. Teruji. Nah sekarang saya ingin melanjutkan paparan saya dan saya ingin melanjutkan pertanyaan saya.
ketika Anda mengklaim bahwasan Tuhan Anda adalah Maha Kuasa, bukti-bukti apa saja yang Tuhan Anda buktikan kepada kalian bahwasan Tuhan Anda Maha Kuasa? Silakan. Iya. Jadi gini, ya kalau saya menjelaskan Al-Quran terlalu jauh, saya rasa Anda tidak akan bisa memahami gitu ya. Cukup saya memahamkan Anda dengan kitab Anda sendiri supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara diterangkan, di dalam kitab Yakobus 1:13 ya. Yakobus 1:13 di situ jelas ada perintah dan ada pernyataan. Apeirastos. Apeirastos itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesianya tidak bisa dicobai. Siapa yang tidak bisa dicobai di sini? Allah. Siapa Allah? Theos. Itu perkataan Al-Quran, perkataan kitab saudara. Jadi kalau Anda mengada-ngada hanya karena Anda mampu bercakap-cakap, itu membantah kitab saudara sendiri. Theos yang adalah otoritas tertinggi di atas muka bumi ini, yang diimani oleh orang-orang terdahulu yang disebut dengan Tuhan atau Dewa, itu disebut Allah di dalam kitab saudara, itu tidak bisa dicobai. Lantas yang mana yang harus saya percaya gitu? Nah, itu yang pertama. Kalau di Islam, kalau Anda ingin mencobai pribadi daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin bisa. Nah, untuk menguji keberadaannya, untuk menguji apa yang diucapkannya, apa yang difirmankan, silakan Anda menguji Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menantang. Jika benar Al-Quran itu bukan dari kami, silakan Anda buat semisal itu, semisal Al-Quran. Allah turunkan kemudian tantangannya setelah tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan itu. 10 surah. Setelah tidak ada lagi yang melawan tantangannya, dia perintahkan lagi, turunkan lagi 1 surah saja yang semisal Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Kalau wahyunya saja tidak ada yang mampu mengalahkan, bagaimana dengan esensinya? Pencipta langit dan bumi ini mau dicobai dengan cara apa? Mau dicobai. Sementara dalam kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya Tuhan yang benar itu adalah kekal, sementara yang kekal itu adalah esensi yang tak terlihat. 2 Korintus 4 nomor 18. Bahwa yang kekal itu yang tak terlihat, yang tak terlihat itulah yang kekal. Nah, sementara Tuhan Anda katakan bisa dicobai. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan kami yang disebutkan di dalam surah Raja-Raja, Anda keliru. Itu bukan Tuhan Anda itu. Itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tuhan Anda itu yang lahir di kandang domba. Itu Tuhan Anda, Yesus. Kalau Tuhannya orang Yahudi, siapa yang bisa menunjukkan wujudnya? Tidak ada. Dia datang dalam tiang api. Oh tidak, itu bukan Tuhan. Itu pernyataan Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian melihat api. Itu bukan Tuhan yang dia lihat, tapi Allah kemudian menyatakan dirinya bahwa dia ada melalui perantaraan tersebut. Sama seperti saya menyatakan diriku ada melalui HP yang ada di tangan Anda. Anda mendengarkan suara saya, tapi HP itu bukan saya. Suara yang Anda dengarkan itu bukan saya, tapi gelombang yang diantar oleh Medan itu bersumber dari Zuma yang ada di Makassar. Pahami teori itu supaya Anda paham. Jadi Tuhan itu nggak bisa kemudian Anda cobai. Kayak mana Anda bisa mencobai Tuhan? Nggak bisa. Kecuali di ajaran pagan, karena Tuhannya makhluk. Bisa dicobai. Yesus dicobai. Coba dikerjain sama muridnya, dikerjain sama orang Yahudi kemudian. Bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan-Tuhanan. Pencipta langit dan bumi. Siapa yang mampu mencobainya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mencobai. Melihatnya aja nggak bisa. Alam semesta ini aja lulu lantah ketika kemudian dia menghardik. Kayak mana kita mau mencobai? Itu cerita dongeng itu, Bang. Silakan. Boleh nambahin dikit, Abang tuh? Iya, silakan. Biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Bang Juma ya. Jadi netizen di bawah, kalian itu harus berikan tepuk tangan kepada Bang Juma. Karena saya bertanya, bagaimana cara Bang Juma menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Bang Juma?
Tetapi jawaban dia seperti itu, silakan kalian yang menyimak ya. Saya lanjutkan pertanyaan saya ya. Oh, saya masih fokus ke pertanyaan yang pertama. Kalau kekuasaan sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya. Ini satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan aja. Ya, Siapa kira-kira yang menciptakan suara Anda itu? Emaknya, bapaknya, atau presiden kita? Ya, oke. Udah, Siapa yang menciptakan itu? Yang saya dulu, jangan dipotong, Bang. Iya. Silakan. Jadi begini, Bang Juma. Kenapa saya tuntut Bang Juma itu untuk menjelaskan bagaimana cara membuktikan kemahakuasaan Tuhannya Bang Juma? Karena di dalam Kristen, Tuhannya orang Kristen itu, cara membuktikan kemahakuasaan Tuhan itu gampang sekali. Contoh seperti saya jelaskan ya. Ini dengar baik-baik dan pasang kuping kalian baik-baik. Cara menjelaskan kemahakuasaan Tuhan di dalam Kristen itu pertama, ketika Tuhan kami datang kepada Musa dalam berupa awan ataupun api. Nah, disitulah kita membuktikan bahwasan Tuhan itu maha kuasa, bisa menjadi api, bisa menjadi awan. Kenapa saya harus tuntut? Ya memang harus dituntut. Ketika Al-Quran ataupun kitabnya Bang Juma mengklaim bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kuasa. Kalau kemahakuasaan itu hanya terkonfirmasi di dalam kitab tetapi tidak bisa dibukti dan tidak bisa diuji, maka saya katakan itu berbicara kosong tanpa bukti, tong kosong nyaring bunyi. Paham itu dengan baik-baik ya. Tetapi Tuhan di dalam Kristen, ketika dia mengklaim di dalam Alkitab bahwasan dia adalah maha kuasa, dia barengi dengan perbuatannya, disaksikan oleh jutaan orang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang punya akal yang diciptakan oleh Tuhan ini, mereka percaya. Hanya orang yang tidak punya akal yang percaya kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi. Anda harus paham itu dulu. Netizen yang di bawah, kalian nyimak baik-baik ya. Hanya orang yang tidak punya akal yang mengimani Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi. Tetapi bagi kami orang Kristen, kami tolak. Kami hanya mau mengimani Tuhan yang mempunyai eksistensi. Kami hanya mau mengimani Tuhan yang bisa menunjukkan klaim-klaimnya bahwasan dia adalah maha kuasa, lalu dia barengi dengan perbuatan. Karena kami punya akal. Kami punya akal. Itu harus pahami baik-baik ya, kami punya akal. Jadi kami tolak Tuhan yang tidak punya eksistensi, Tuhan hanya modal klaim, Tuhan hanya modal nekat, modal klaim. Nah itu kami tolak. Tetapi bagi kami orang Kristen, no. Kami hanya mau mengimani Tuhan, Tuhan yang mengklaim dia maha kuasa, lalu dia barengi dengan perbuatan, lalu disaksikan oleh banyak orang. Itulah Tuhan yang kami imani. Ketika di zaman Yesus Tuhan bisa menjadi manusia, disitulah dia tunjukkan keabsolutan dia, disitulah dia tunjukkan kemahakuasaan dia ketika dia klaim di dalam Alkitab bahwa dia adalah maha kuasa. Nah inilah butuh pembuktian yang real. Jadi kalau Tuhan yang tidak bisa diuji, Tuhan yang tidak menunjukkan eksistensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan kemahakuasaan kepada orang, berarti Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada manusia. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia, maka dia akan bisa membuktikan eksistensinya kepada manusia, supaya manusia yang punya akal akan mempercaya kepada dia bahwasan dia adalah maha kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan bisa menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia secara langsung. Nah, paham itu. Nah sekarang kalau Bang Juma mau bertanya, bertanyalah sepuas-puasnya, sesuka hati, silakan. Kalau saya bertanya terlalu sesuka hati, itu bahaya nanti ya. Karena saya tahu kapasitas saudara saya ini. Jadi gini, kalau Anda percaya kepada Tuhan karena dia eksis, karena dia pernah menjadi manusia, kalau saya minta sekarang Tuhan Anda datang gimana? Biar saya ajak ngopi sekalian. Saya belikan rokok deh. Oke. Bisa nggak? Saya langsung jawab atau silakan. Ini. Enggak. Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu eksis harus jadi manusia. Kalau saya ajak ke Makassar lah, saya ngajak kopi, saya traktir makan coto Makassar, mau enggak Tuhan Anda? Supaya saya percaya bahwa Tuhan Anda betul eksis. Kan nanti eksis dikatakan ketika dia pernah menjadi manusia. Ingat, apa yang Anda imani hari ini itu tidak diimani oleh orang Yahudi. Oke, itu adalah ajaran murni dari Romawi Yunani yang Anda tuhankan itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha kuasa, kalau dia datang menjadi manusia,
dia tidak perlu mengambil selaput darah Maria. Seketika dia turun dari langit, ya, dengan jubahnya, lantas dengan dalam keadaan dewasa, teriak-teriak dia di langit, "Akulah Tuhan," supaya dianggap eksis. Umat Islam itu tidak begitu. Memahami Tuhan itu tidak begitu. Saya kasih perumpamaan jari-jari Anda tadi itu siapa yang bikin? Mak bapak Anda yang bikin gitu. Suara Anda itu bisa turun, bisa kencang suara Anda itu siapa yang bikin? Nenek, kakek, opung yang bikin. Itu adalah esensi yang tak terlihat yang membuat itu. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami tidak eksis, itu karena yang Anda anggap eksis itu adalah yang pernah dilahirkan manusia. Sekarang bisa nggak Tuhan Anda datang tuh ke Makassar tuh, biar saya bayarkan ojek dari bandara ke rumah? Bisa nggak? Kalau itu yang Anda anggap eksis, eksisnya langit dan bumi itu dengan ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena penciptanya aja tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa ada kalau penciptaannya tidak ada? Sedangkan dia sendiri nggak ada. Bagaimana mungkin ciptaannya ada? Karena alam semesta ini nyata, Bung. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu nyata ada. Meski mata kita, pendengaran kita, perasaan kita tidak bisa merabanya dengan panca indera. Tapi karena adanya alam ini, bagi orang yang berakal, itu bukti adanya penciptanya. Siapa penciptanya? Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang kebalikan, Tuhan Anda itu yang diciptakan. Coba, ini apa namanya ini? Oh, Tuhan kami itu eksis. Apa buktinya? Dia pernah datang memberikan satu roti untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi anehnya 5.000 orang dikasih makan roti, cuman 11 yang beriman. Kan lucu gitu ya. Nah sekarang kalau Tuhan Anda bisa seperti analogi Anda, saya minta tolong telepon Tuhan Anda, sampaikan kepada dia, Bang Suma mau traktir dia ngopi, juga makan coto Makassar, supaya kita percaya, oh Tuhan itu eksis dengan cara gitu. Kalau Islam enggak, Tuhan itu eksis dengan terjadinya siang dan malam, adanya pergantian siang dan malam, turunnya hujan, tergantinya musim kemarau dan seterusnya. Ya, tumbuh-tumbuhan begitu ditebang tumbuh kembali, padi begitu dipanen tumbuh kembali, buah kelapa begitu dipanen ada lagi buahnya, ikan di laut begitu dipanen ada lagi bibit ikan baru. Itu eksistensi Tuhan kami. Karena kalau bukan Tuhan kami yang mengadakan itu, lalu siapa? Yesus? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Yesus melawan ngantuknya aja nggak bisa. Yesus melawan laparnya aja nggak mampu dia. Ketakutan yang nggak mampu dia lawan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau kayak gitu? Nggak mungkin. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipikirkan objek wujudnya. Tuhan yang tidak bisa kemudian dinarasikan kekuatannya. Kenapa? Dia maha kuat, dia maha dahsyat, dia maha besar, dia maha sempurna. Oke, sekali lagi Bang, supaya saya percaya Tuhan Anda itu, tolong telepon sekarang. Bang Suma ingin berbincang-bincang dengan dia. Saya ingin cerita tentang bisnis. Mana tahu dia bisa memberikan solusi. Silakan. Oke, terima kasih. Paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Jadi netizen harus memberikan apresiasi dalam berupa tepuk tangan. Silakan, saya kasih waktu 10 detik untuk tepuk tangan kepada Bang Juma. Termaksud saya sendiri ya. Bentar. Saya lanjutkan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jikalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, bisa berubah menjadi manusia, maka sekarang tunjukkanlah kepada kami. Ini sebenarnya satu pengujian yang sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru? Zaman sekarang bukanlah zaman para nabi. Zaman sekarang bukanlah zaman pembuktian keberadaan Tuhan. Zaman pembuktian keberadaan Tuhan adalah zamannya para nabi. Karena pada zaman nabi itu belum ada sebuah kitab yang didokumentasikan. Kalau zaman sekarang ini,
orang mengimani Tuhan itu mempunyai ekstensi bisa menjadi manusia itu, yaitu pedomannya adalah kitabnya para nabi. Jadi zaman sekarang itu tidak perlu Tuhan menunjukkan ekstensinya secara langsung. Sekarang itu pedoman adalah Alkitab. Pada zaman Nabi itu belum ada kitab. Jadi Tuhan harus membuktikan secara nyata kepada orang-orang supaya orang yang punya akal ini percaya. Karena pada zaman itu kenapa Tuhan harus membuktikan bahwasan dia bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi awan, dia bisa menjadi api. Karena pada zaman itu minim orang percaya kepada Tuhan, minim orang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Sekarang untuk apa lagi dia harus menjadi manusia untuk membuktikan supaya orang percaya? Karena orang sudah banyak percaya. Orang sudah menjadikan Alkitab sebagai landasan kebenaran kepada Tuhan. Untuk apa lagi dia harus menjadi manusia? Anda menuntut bahwasan tunjukkan Tuhan itu kepada saya sekarang. Enggak. Tuhan itu menunjukkan kemahakuasaan bahwasan dia bisa menjadi manusia itu masa-masa kritis. Masa-masa kritis adalah masa-masa zaman dulu yang orang minim percaya kepada Tuhan. Jadi pengujian Anda ini sangat keliru, melenceng 180 derajat. Ini harus pahami dulu. Sekarang itu kitab suci menjadi pedoman. Kitab suci itu menjelaskan secara detail eksistensi Tuhan ketika Tuhan mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, lalu dia menjadi manusia, menjadi awan, menjadi api. Nah, kitab suci ini menjadi pedoman, tidak perlu menguji Tuhan. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk meyakinkan bahwasan dia adalah Tuhan. Karena pada zaman sekarang manusia sudah percaya bahwasan dia benar-benar ada. Melalui pedoman adalah kitab suci. Zaman dulu dia menjadi manusia karena pedomannya belum ada. Itu Anda tidak paham tentang itu. Nah, itu sudah saya katakan tadi bahwasan kekristenan itu sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Kami sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan ketika Alkitab mengklaim bahwasan kemahakuasaan itu sangat absolut. Kenapa kami akui bahwasan kemahakuasaan itu sangat absolut? Karena Tuhan itu ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia itu bisa menjadi apa saja. Contoh, di dalam Alkitab, Tuhan kami mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia bisa menjadi awan, bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Nah, Tuhan Anda ini ngapain coba saya tanya? Tuhan Anda mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, apa yang bisa dia buktikan kepada kalian? Maka saya katakan tadi, ketika Tuhan tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian, berarti Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan kepada manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan punya ekstensi. Karena dia diciptakan oleh manusia. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi. Nah, ini harus pahami dulu ya. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi yang ada di dalam gua Hira. Anda harus paham itu. Jadi jangan pernah membantah paparan saya. Anda tidak akan bisa mengelak. Karena Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jika memang Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, buktikan kepada saya di dalam Al-Quran Anda ataupun di dalam kitab Anda eksistensi Tuhan Anda kepada kalian yang disaksikan oleh banyak orang. Kalau Tuhan tidak bisa mempunyai ekstensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan pembuktian kepada orang secara langsung, saya katakan 0,0. Paham ya? 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1 tetap 1. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0 tetap 0. Jadi 0,0. Tidak ada guna sama sekali. Maka saya katakan tadi bahwasan Anda menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan kami menyembah kepada Tuhan yang menciptakan manusia karena dia bisa menunjukkan klaim-klaimnya di dalam Alkitab. Ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ketika dia mengklaim bahwasan dia Maha segalanya, maka dia bisa melakukan dan dia barengi dengan perbuatan yang disaksikan oleh banyak orang. Ini yang disebut Tuhan yang absolut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, buktikan kemahakuasaan Tuhan yang ada di dalam kitab Anda, yang disaksikan oleh banyak orang seperti ketika Tuhan kami menjatuhkan roti dari langit, dia menunjukkan kemahakuasaan kepada orang Yahudi ataupun orang Israel supaya mereka yakin bahwasan dia benar-benar ada dan Musa tidak ngomong kosong. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tunjukkan di dalam kitab Anda pembuktian apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Anda yang disaksikan oleh banyak orang. Silakan. Boleh enggak saya tertawa dulu sejenak 5 detik aja. Silakan. Tepuk tangan, boleh tertawa.
Tepuk tangan. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Masya Allah, saudara saya ini pandai juga melawan. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda bercerita tentang eksistensi, kemudian narasi yang Anda bangun itu narasi pelawak itu. Eksistensi Tuhan itu kalau Anda lihat dengan kacamata dia harus wujud seperti makhluk, itu Anda keliru. Inilah kesesatan yang nyata itu. Tuhan itu tidak bisa seperti makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhanan yang dikatakan dibentuk jadi tiang, jadi awan, itu bukan Tuhan itu. Contoh misalnya, ini saya bantu supaya Anda paham. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ini bukan Tuhan, ini kurios, utusan Tuhan. Ya. Kemudian Daniel 7 nomor 9 misalnya, itu adalah nubuatan untuk Tuhan kalian. Dikatakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ini kayak mengingatkan kita ke film apa itu, Megalon. Itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Tuhan itu tidak bisa kemudian apa istilah itu? Dimediasikan, divisualisasikan, tidak bisa dia. Laisa kamitslihi syai'. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa dikatakan laisa kamitslihi? Karena tidak ada mata yang mampu melihatnya. Mata mana coba yang bisa melihatnya? Sementara di dalam kitabnya Nabi Musa, misalnya diterangkan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin orang itu bisa menceritakan wujud Tuhan itu seperti apa? Misalnya nih, ada orang yang melihat Tuhan, kalaupun dia lihat langsung mati. Jadi bagaimana mungkin dia mau bercerita? Nggak bisa. Keluaran 33 nomor 20. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu, aku yakin, aku hakul yakin bahwa engkau itu ada. Tapi aku ingin melihatmu ya Allah. Penasaran aku, kau kayak mana? Apa kata Allah? Kamu tidak sanggup melihatku, wahai Musa. Nah, kalau saudara menceritakan Tuhan yang disembah oleh para nabi, disembah oleh Musa, itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi, yang kemudian menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan wahyu. Itulah Tuhan kami. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang lahir di Antioquia itu, yang diajarkan di Antioquia awal mula. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya saya minta kepada saudara, kalau yang Anda katakan Tuhan eksis itu nanti setelah kemudian ia dapat dilihat dan seterusnya, makanya saya minta, tolong tunjukkan Tuhan Anda itu ke saya. Kan Tuhan Anda kan tinggal bolak-balik tuh. Tapi kali ini saya minta dia datang dalam rupa perempuan. Bisa nggak? Biar adil. Ya, katanya serupa dengan manusia. Manusia itu kan ada dua golongan, ada dua jenis. Ada pria, ada wanita. Nah, konon ceritanya di abad pertama Tuhan Anda lahir di kandang domba dalam jenis kelamin laki-laki. Nggak adil, perempuan protes. Kita juga mau dong lihat Tuhan jenis kelamin perempuan. Masa cuma laki-laki aja? Tuhan nggak adil ah. Atau kalau memang dia tidak mau dianggap feminim, ya silakan aja datang dalam rupa laki-laki campur perempuan. Bisa nggak? Itu Tuhan Anda itu bisa nggak seperti itu? Apa itu namanya? Transgender atau apa namanya itu? Hermaprodit, abang, hermaprodit. Iya. Tapi kalau dia datang dalam rupa perempuan, nanti dia
Kalau di surga gimana ceritanya? Sementara Kristen ini adalah mempelai wanitanya nanti. Nah, itu gitu ya, saudara saya, meme bos. Kalau Tuhan itu nanti dianggap Tuhan setelah dia kemudian menjadi makhluk, itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Nah, di Islam untuk mengetahui kekuasaannya, seperti yang saya terangkan tadi, terjadinya siang dan malam. Ya, adanya alam semesta ini, gaya gravitasi bumi, kemudian panasnya matahari, dinginnya malam hari. Itu bukti adanya Sang Pencipta yang menjaga daripada alam ini. Sama seperti ini, sering saya kasih contoh ya, sama seperti pesawat yang Anda lihat melayang di atas udara. Pasti ada pilotnya itu. Kalau tidak ada pilotnya, atau pilotnya sedikit saja lengah, hancur itu pesawat. Sama seperti alam semesta ini. Meskipun kemudian kita tidak melihat yang menjaganya, tapi yang menjaga pasti ada. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam semesta ini pasti bertuhan. Kita ini pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini sudah pasti bukan Yesus, tetapi penciptanya Yesuslah yang menciptakan ini semua. Itulah yang kami sembah, Bung. Yang membedakan kami dengan para nabi terdahulu hanya syariat, cara beribadah yang membedakan kami. Tapi Tuhan kami sama. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya beda. Tuhannya Kristen itu berupa manusia yang pernah, mohon maaf, mati secara terkutuk. Nah, itu dia yang membedakan kita. Silakan. Sebelum dilanjut sama Bang Meme ya, host itu si Bang Kores mau naik itu. Bang, biarkan satu-satu dulu Bang, supaya Aku fokus satu-satu aja. Enggak, saya mau beritahu izin host semua. bahwa Kores mau naik, yang ngomong siapa? Siapa mau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kores. Waalaikumsalam Kores, warahmatullahi enggak, nama wabarakatuh. akunnya apa? Nama akunnya, minta permintaan. Nah, nanti saya tanya Kores, lanjut Bang Meme, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini menarik ya ketika Bang Juma mengatakan begini. Tuhan yang kami sembah dengan Tuhannya para nabi itu sama. Syariatnya saja yang berbeda. Anda harus paham ya. Tuhan yang disembah oleh para nabi terdahulu itu tidak punya tangan kanannya ada dua. Koirus Sodigin ya? Koirus Sodigin ya? Bukan, taruh Bang Meme izin ya. Pera Isitar kalau nggak salah. Kalau nggak salah Putra Harjo. Oke, lanjut. Silakan Bang Meme, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ini penasaran dengan paparan Bang Juma bahwasan Tuhan yang disembah oleh Bang Juma ini dengan Tuhannya para nabi itu sama, hanya berbeda syariat antara Bang Juma dengan para nabi. Jadi Bang Juma harus ingat ya, ini netizen yang dibawa karena kalian di sini mayoritas Muslim, pasang kuping kalian baik-baik. Para nabi tidak pernah menyembah Tuhan yang mempunyai tangan kanannya ada dua. Itu harus paham. Para nabi tidak pernah mengenal Tuhan yang tidak punya eksistensi. Para nabi itu tidak pernah mengenal Tuhan yang tidak maha kuasa. Para nabi itu salah satunya adalah Musa, itu mengenal Tuhan itu maha kuasa. Nah, maha kuasa dalam berupa apa, dalam bentuk apa, sudah saya jelaskan tadi secara detail. Dalam bentuk eksistensi, pembuktian secara nyata kepada manusia, supaya manusia itu tidak ada ragu tentang klaimnya. Itu Anda harus paham, itu tidak jatuh ke dalam dosa, supaya Anda itu tidak akan menjadi domba yang tersesat. Kenapa? Karena memang tugas saya malam hari ini, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia-manusia yang tersesat. Seperti di zaman Yesus datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang sudah tersesat. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk menyelamatkan manusia yang telah sesat, yang menyembah kepada Tuhannya, yang mempunyai tangan kanan ada dua. Itu Anda harus pahami dulu. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa Anda itu menyembah kepada Tuhannya para nabi. Sorry, don't worry. Sorry, worry, don't worry. Saya tidak akan pernah setuju ketika Anda mengklaim bahwa Anda menyembah kepada Tuhannya para nabi, karena Anda telah menghina Tuhan.
Karena Tuhannya para nabi tidak pernah mempunyai tangan kanan ada dua. Tuhannya para nabi tidak punya betis. Betis itu adalah manusia. Membedakan manusia dengan Tuhan adalah manusia mempunyai betis, Tuhan tidak punya betis. Tuhannya para nabi tidak punya betis. Jadi jangan pernah menyamakan Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi tidak punya betis, tetapi Tuhan yang Anda sembah punya betis. Membedakan manusia dengan hewan adalah betis. Hewan tidak punya betis, tetapi manusia punya betis. Tuhan Anda punya betis, berarti Tuhan Anda adalah manusia. Tuhannya para nabi bukan manusia, karena Tuhannya para nabi tidak punya betis. Tuhannya para nabi tidak punya tangan kanan ada dua. Anda harus paham itu dulu. Jadi jangan pernah menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tetapi jika Anda mau menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda, saya hanya mau mengatakan Anda telah tersesat. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan di dalam kitab Keluaran, Musa mengatakan bahwasan Tuhan berbicara kepada dia, kamu tidak akan bisa memandang aku. Jikalau kamu memandang aku, kamu akan binasa. Ayat itu memang benar. Tetapi ayat itu berbicara tentang hakikat Tuhan. Bukan dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks inkarnasi, wujud itu bisa dilihat. Tetapi dalam konteks hakikatnya, Tuhan tidak akan bisa dilihat. Jikalau kamu berani melihat Tuhan, kamu akan musnah, kamu akan mati. Ini ancaman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Bahwasan secara hakikat dia tidak akan bisa dilihat. Secara hakikat kamu tidak akan bisa melihat dia. Jikalau kamu melihat dia, kamu akan mati. Benar. Tetapi tidak dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks inkarnasi, Musa bisa melihat Tuhan ketika Tuhan berubah wujud menjadi awan ataupun api. Ketika dalam zaman Yesus Tuhan bisa berubah wujud menjadi manusia. Itu dalam konteks inkarnasi. Artinya wujud yang digunakan Tuhan itu bisa dilihat, tetapi secara hakikat tidak akan bisa dilihat. Maka Yesus mempertegas, jangankan suaranya, rupanya pun tidak akan kamu lihat. Paham? Jadi saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwasan jangan pernah menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi. Jika kalau Anda menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda telah memfitnah Tuhan. Di sini Anda telah membuat satu lelucon yang membuat saya merasa macam seperti ingin tertawa, tetapi gimana ya, saya agak sedikit bingung mau menyampaikan. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi dan Bang Juma mungkin akan memaparkan lagi. Saya lanjutkan ya. Jadi begini Bentar, Bang Juma. ini yang orang yang dimaksud ini ya, Trionel Sam ya, Bang Tri. Ini teman saya nih. Lanjut Bang Meme. Tepat sekali sih. Syukran Ukhti. Lanjut. Karena nanti aku mau laporan. Oke, Bang Juma lanjut. Masih Meme belum. Bang Juma, aku selesai dulu Bang Juma, Meme belum kelar. Lanjut Meme. Ya, saya lanjut ya. Saya itu kenapa menuntut kepada kalian untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan kalian itu, dan kemahakuasaan Dia itu harus disaksikan banyak orang. Dan kemahakuasaan yang kalian maksud dan kalian jelaskan nanti itu harus terkonfirmasi di dalam kitab kalian. Jikalau kalian tidak mampu menjelaskan di dalam kitab kalian terkonfirmasi bahwasan Tuhan kalian itu membuktikan tentang kemahakuasaan itu disaksikan oleh banyak orang, berarti apa yang saya tuduhkan kepada kalian bahwasan Tuhan yang kalian sembah ini Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu benar. Saya sudah memberikan analogi dari tadi, sudah mau 3-4 kali bahwasan Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa mempunyai ekstensi. Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan keberadaan kepada ciptaannya. Ini saya jelaskan secara detail biar kalian paham ya. Kitab yang Anda imani itu dicatat oleh manusia. Kitab yang Anda imani itu tidak pernah jatuh dari langit dan disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada. Kitab yang Anda imani itu dicatat oleh orang, dicatat oleh manusia. Nah, manusia ini siapa? Manusia ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi Anda. Mereka itu bersumber dari Nabi Anda. Nah, Nabi Anda ini bersumber dari mana? Bersumber dari dalam Gua Hira. Jadi sudah dipastikan bahwasan kitab yang Anda imani sekarang ini dicatat oleh manusia yang bersumber dari seorang nabi yang masuk ke dalam Gua Hira. Ketika masuk ke dalam Gua Hira, beliau mengklaim bahwasan di beliau ini bertemu dengan seorang malaikat. Nah, malaikat ini menyampaikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah klaim. Maksud saya itu begini loh, ketika seseorang mengklaim bahwasan Tuhan dia adalah Maha Kuasa, Tuhan dia Maha segalanya, Tuhan dia bisa melakukan segalanya. Ya buktikan pada zaman itu.
Supaya apa? Supaya orang-orang yang punya akal pada zaman itu yakin bahwasan apa yang diberitakan oleh orang tersebut ini benar-benar nyata. Oh, sudah saya jelaskan tadi. Musa lalu dia berbicara dengan Tuhan. Lalu dia turun ke bawah, dia panggil orang Israel. Hei, semua kalian ke sini. Saya tadi itu berbicara dengan Tuhan. Tuhan itu mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa dan dia ini pencipta alam semesta. Apakah orang-orang Israel ini yang punya akal ini percaya begitu saja? Enggak, mereka tidak akan percaya begitu saja, bro. Mereka tidak mau. Mereka punya akal. Maka mereka harus menuntut kepada Tuhan, Musa. Ketika mereka menuntut kepada Musa, lalu Tuhan mendengar. Maka di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis itu, ketika bangsa Israel menuntut kepada Musa, maka Tuhan mendengar. Maka Tuhan menyampaikan kepada Musa, bahwasan Musa, sampaikanlah kepada Bani Israel, bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya apa? Supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka dapat mendengar dan mereka senantiasa percaya kepada engkau sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Musa. Tuhan berjanji kepada Musa untuk meyakinkan pada bangsa Israel ini bahwasan dia benar-benar Maha Kuasa, bahwasan dia benar-benar ada. Itu dengan caranya dia datang kepada Bani Israel dalam berupa awan ataupun api dan berbicara langsung kepada Musa. Supaya apa dia berbicara langsung kepada Musa? Supaya bangsa Israel itu mendengar dan mereka senantiasa percaya kepada Musa. Supaya besok-besoknya nanti ketika Musa turun dari Gunung Horeb lalu mengatakan dia berbicara dengan Tuhan, orang Israel percaya karena mereka sudah menyaksikan secara langsung Tuhan datang dalam kemahakuasaan dalam berupa awan ataupun api. Nah, ini yang saya maksud. Nah, sekarang buktikan kepada saya di dalam kitab Anda apa yang Tuhan Anda buktikan kemahakuasaan yang disaksikan oleh banyak orang. Tolong dijawab itu, jangan putar-putar, silakan. Silakan Abang, sebelum lanjut ke Abang, Triun mau laporan apa begitu Bang coba silakan. Kores. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid, Gurunda, mohon maaf, aku tadi maju ke depan di Pastor Ben. Mereka mau nge-frame Gurunda soal Yesaya 9 nomor 6 itu. Astagfirullah, yang bubuk malah mereka. Iya. Raja damai, Nabi Muhammad mendamaikan ada. Allah yang perkasa, Nabi Muhammad disebut perkasa, Allah semua orang dalam Biblos bisa disebut Allah. Bapak yang kekal, Nabi Muhammad sunahnya kekal semua itu dan bapak bagi kami. Raja damai, Nabi Muhammad terbukti mendamaikan semua orang. Penasehat ajaib, tumpah-tumpah hadisnya menasehati semua. Ketika Yesus ditanya, au. Jadi itu Gurunda, laporan selesai. Ya saya 9 nomor 6 punya Islam. Thank you. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Silakan Abang melanjutkan. Silakan. Ya. Jadi yang pertama, saudaraku, Meme Bos, kalau kemudian Anda mengatakan, wah Tuhannya para nabi itu tidak memiliki 2 tangan. Tapi apakah kemudian Tuhannya para nabi itu memiliki tangan kiri? Coba. Ada enggak dalilnya? Oh, aku memiliki tangan kiri. Atau apakah Tuhannya para nabi itu punya lato-lato yang pernah disunat? Ayo. Apakah Tuhannya para nabi itu pernah mati menjadi mayat? Nah, kalau pernah berarti Yesus itulah Tuhan yang benar. Tapi kan tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemaknaan tangan Tuhan itu dua-duanya kemudian kanan. Yang perlu Anda pahami, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu adalah laisa kamislihi syai'. Jadi ketika dalam hadis dikatakan wakil tayadaihi yamin, itu bukan berarti Tuhan betul-betul dalam arti kata seperti makhluk memiliki tangan dan semuanya sebelah kanan. Tidak. Makna yang terkandung dalam penamaan tangan itu adalah bahasa yang kemudian diberikan Allah kepada manusia agar manusia tahu bahwa esensi alat yang digunakan untuk memberi itu disebut tangan, bukan kaki. Pahami itu dulu. Jadi yang ditangkap oleh kepala manusia, otak manusia, akal manusia, ketika kita memberi itu dengan tangan.
Manusia memberi dengan tangan. Allah juga memberi. Maka Allah mengilustrasikan tentang dirinya tangan. Tangannya yang memberi. Nah, apa kemudian kita bisa memaknai itu seperti tangan manusia? Tidak bisa. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Lalu kenapa dikatakan dua tangan kanan? Karena pada diri Tuhan itu tidak ada kelemahan. Sementara tangan kiri itu sifatnya lemah. Gitu loh. Pahami itu dulu. Kemudian kemahakuasaan, kemahaperkasaan, kemahakemuliaan, kemahamemberinya Allah itu berlipat ganda dibandingkan makhluknya. Allah itu maha memberi, maka dia memiliki esensi pada dirinya, sifat maha memberi itu berlipat ganda, maka dikatakan dua tangan kanan. Bukan berarti dia diserupakan dengan makhluk. Oh, wujudnya seperti ini, lalu dibikin tangan dua. Itu pagan namanya. Misli syai', tidak bisa kemudian tanda dalam pikiran saudara. Saudara mengatakan bahwa Tuhan itu harus eksis, harus menyatakan diri. Saudaraku, wujud kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan kami, wujud daripada eksistensi Tuhan kami, Dia menciptakan manusia tanpa ayah bisa, tanpa ibu bisa, tanpa dua-duanya pun bisa. Itu Tuhan kami. Mereka diciptakan seperti Adam, Hawa, Yesus dicipta tanpa kesempurnaan orang tua. Adam tanpa ayah ibu, Hawa tanpa ibu, Yesus tanpa ayah. Siapa yang membuktikan itu? Bahwa itu adalah ciptaan Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Tidak ada. Tidak ada yang bisa yang mengatakan, oh yang menciptakan Yesus adalah Yesus. Tidak ada. Tapi yang menciptakan Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan, siapa yang membuat Maria hamil? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Ibunya Tuhannya Kristen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus. Apa itu klaim? Memang betul. Itu klaim memang betul. Allah yang mengklaim dirinya yang menciptakan segala sesuatunya. Coba tunjukkan, ada nggak klaimnya Yesus menciptakan segala sesuatu? Nggak ada. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ketika kemudian Musa nyeberangi laut, siapa yang bekerja di sana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Abraham dimintai oleh Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya, siapa yang memerintahkan itu? Pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Adam diciptakan, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Daud, Salomo, dan semua para nabi itu melakukan mukjizat, siapa yang memberikan mukjizat itu? Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang tak nampak oleh mata, inilah yang kemudian kami namai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sementara Tuhan Anda manusia Yesus. Beda kita, beda kelas. Anda mentuhankan ciptaan Tuhan kami. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan kami. Gitu loh. Ya, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan Anda, Bang Suma. Kenapa? Tuhan Anda tidak eksis. Waduh, mata Anda itu mau dicopot kayaknya. Emang Anda hirup udara itu siapa yang buat? Oh Tuhan, ya itulah Tuhan kami yang buat itu. Yang masalahnya sekarang adalah Anda tidak percaya. Yang Anda percaya itu Tuhan yang ada dalam angan-angan saudara. Yang kami imani adalah pencipta alam semesta ini. Nah sekarang kalau kita mau mengatakan pencipta langit dan bumi itu makhluk, yang mana makhluknya? Paling Yesus kan menurut Anda? Nah sekarang saya minta Yesus datang. Boleh nggak dia datang sekarang?
Sekali lagi saya katakan, saya mau traktir dia ngopi bareng. Saya mau asap-asap sama dia. Saya mau ajak dia ke tempat wisata saya mandi-mandi. Biar tak ajarin berenang gitu loh. Ya. Kalau Tuhan Anda katakan Anda bisa eksis dalam arti kata dia datang seperti manusia, silakan Anda perintahkan, minta dia. Anda kan anak Tuhan. Anda kan punya Roh Kudus. Coba tanya Roh Kudusnya. Roh Kudus, Bang Suma mau Tuhan Yesus datang ke Makassar. Nanti Bang Suma yang traktir Tuhan Yesus kopi gitu. Kubelikan baju, Bang. Kubelikan baju, kubelikan selimut. Percayalah sama saya. Tapi masalahnya sekarang, apakah betul Yesus itu bisa datang? Gak bisa. Kedatangan yang kedua nanti di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan. Nah, apa bukti bahwa Tuhan Anda itu dibuat? Roma 14 nomor 9. Tuhan kami gak bisa dibuat. Karena kenapa? Tuhan kamilah yang membuat. Gitu ya saudara Mimi. Jadi yang kami sembah itu pencipta langit dan bumi. Yang kami sebut esensi Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, sementara Tuhan Anda itu bernama Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dia kurios. Dia Sayyid, dia Tuhan. Dia ciptaan Tuhan. Silakan. Iya, mantap ya paparannya. Itu beri tepuk tangan dulu itu. Apa buat netizen yang di bawah itu kalian harus memberikan apresiasi ya, beri tepuk tangan ya. Luar biasa paparannya ini ya. Jadi begini ya. Saya sudah katakan tadi, Anda ini dari tadi kebanyakan klaim Tuhan Anda Maha Kuasa lah, Maha Segala lah. Anda menghirup udara itu siapa yang membuat? Itu Tuhan kami lah. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan itu adalah sebuah yang tidak dibuktikan dengan perbuatan. Paham ya? Klaim-klaim. Nah, klaim-klaim seperti inilah yang dikatakan klaim kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Inilah klaim kosong. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan Tuhan yang Anda sembah ini adalah Tuhan ciptaan manusia. Jika memang dia benar-benar Tuhan, itu harus mempunyai ekstensi. Dari tadi saya uji ekstensi Tuhan yang Anda imani, yang Anda sembah itu 0,0. Anda tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Memang pada kenyataan memang Tuhan yang Anda sembah ini diciptakan oleh manusia kok. Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu tidak punya ekstensi. Contoh, saya menciptakan sebuah patung, lalu saya sembah. Apakah patung itu bisa diuji kemahakuasaannya? 0,0. Lalu saya menciptakan sebuah batu, lalu saya ajak orang untuk menyembah. Apakah batu itu bisa berekstensi? Apakah batu itu bisa membuktikan kemahakuasaannya ketika kita menyembah? Enggak. Nah, Tuhan yang seperti inilah yang Anda sembah. Tuhan yang seperti inilah yang Anda agung-agungkan. Tuhan seperti inilah Anda pamer-pamerkan kepada kami. Anda pertontonkan Tuhan Anda kepada kami dengan mengklaim bahwasan Tuhan Anda ini adalah Maha Kuasa. Bro, seorang yang dianggap sebagai profesor untuk membuktikan kebenarannya bahwasan dia adalah seorang profesor itu harus diuji. Seseorang mengklaim bahwasan dia adalah guru matematika, bagaimana cara untuk membuktikan bahwasan dia ini adalah benar-benar guru matematika? Ya kita menguji dia. Benar tidak dia bisa mengajarkan tentang matematika. Tetapi kalau dia mengklaim bahwasan dia adalah guru matematika, lalu kita uji dia, lalu dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu namanya 0,0, hanya klaim kosong, klaim yang tidak bisa diuji, klaim yang tidak dapat dipercaya. Saya sudah katakan dari tadi, tinggalkanlah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia, Tuhan yang tidak punya eksistensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan pembuktian secara langsung kepada kalian. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membuktikan secara langsung. Saya sudah katakan tadi, Tuhan yang saya sembah mempunyai eksistensi yang sangat luar biasa. Bisa menjadi awan, bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Ya,
Tuhan saya rela merendahkan dirinya menjadi manusia dalam konteks melakukan karya keselamatan kepada manusia. Karena yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan. Manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan kami sering menggunakan nabi sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada manusia. Nah, ketika dia menggunakan nabi-nabi sebagai partner, dia menunjukkan ekstensinya kepada nabi-nabinya itu secara langsung. Contoh ketika di Gunung Gunung Sinai, Gunung Horeb. Kepada Musa dia tunjukkan secara langsung. Dia datang dalam berupa api. Api itu menyala-nyala di atas pohon. Ketika Musa lewat, Tuhan berseru kepada Musa, 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 kemarilah. Nah, inilah yang dibuktikan Tuhan kami kepada partnernya. Supaya apa? Supaya partnernya ini ketika mereka melakukan pemberitaan tentang keberadaan Tuhan kepada Bani Israel ataupun kepada orang-orang yang percaya, para nabi ini yakin karena mereka berbicara langsung kepada Tuhan. Bukan seperti Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang Anda sembah tidak berkenan berbicara kepada nabi junjungan Anda. Nabi yang Anda agung-agungkan, nabi yang Anda jadikan sebagai tokoh sentral itu, Tuhan Anda tidak berkenan berbicara langsung kepada dia. Tetapi dia menitipkan firman-Nya melalui seorang malaikat yang kalian gadang-gadangkan sebagai Roh Kudus. Seharusnya nabi yang kalian jadikan sebagai tokoh sentral ini, seharusnya Tuhan itu berbicara langsung kepada dia. Contoh seperti Musa. Musa itu Tuhan berbicara langsung kepada dia. Karena dia adalah nabi yang tertinggi. Nah, Anda mengklaim bahwasan nabi Anda ini adalah pembawa berita dari Tuhan. Tetapi pada kenyataan Tuhan tidak berkenan berbicara langsung kepada dia. Nah, ini yang menjadi kacaunya. Lalu dia masuk ke dalam gua. Dia mengklaim bahwasan dia ini berbicara dengan malaikat. Malaikat ini menyampaikan wahyu Tuhan kepada malaikat, lalu dititipkan, lalu disampaikan kepada dia. Nah, ini kan sebuah klaim yang tidak bisa dibukti, sebuah klaim yang tidak bisa diuji. Saya sudah katakan tadi, saya bisa menciptakan Tuhan saya bernama Kores. Saya bisa menciptakan 5 huruf, K-O-R-E-S, Kores. Nah, Tuhan saya ini namanya Kores. Saya berimajinasi nih ya. Saya berimajinasi, lalu saya menciptakan sebuah narasi bahwasan Tuhan saya namanya Kores. Dia ini adalah Maha Kuasa, dia adalah Maha Pencipta. Tetapi pada kenyataan ketika saya wartakan, tepuk dada. Karena apa? Karena Tuhan yang saya wartakan kepada orang ini adalah Tuhan yang saya ciptakan. Benar itu, Anda telah menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan kami menyembah kepada Tuhan yang pencipta alam semesta. Tuhan yang bisa menjadi manusia, bisa melakukan karya keselamatan secara langsung kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan kami sangat mencintai manusia, karena manusia adalah ciptaan yang tertinggi di muka bumi. Amin, haleluya. Semoga Anda diberkati, semoga Anda diselamatkan. Jika Anda ingin menguji Yesus, Anda saksikanlah di YouTube. Dalam waktu yang belum lama ini, ketika di Brazil, mereka ingin merendahkan Yesus. Mereka melakukan parade di Brazil. Mereka ingin merendahkan Yesus. Mereka menganggap seolah-olah iblis itu lebih tinggi, lebih berkuasa atas Yesus. Tetapi ketika besoknya banjir datang menenggelamkan kota Rio de Janeiro di Aceh. Ketika malam Natal mereka melakukan pembakaran terhadap gereja. Besoknya apa yang terjadi? Tsunami naik menenggelamkan Aceh. Jadi jangan pernah engkau menguji ketuhanan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang nyata. Tuhan kami adalah sebentar aku potong dulu ya. Enggak, sebentar aku potong dulu. Tadi nyenggol Aceh. Malam Natal kapan gereja mana di Aceh yang dibakar? Aku di Aceh soalnya. Udah Bang, nanti kita bahas lagi. Jangan asumsi itu. Ini lagi Aduh. Kalau masalah itu nanti kita ini lagi. Sekarang belum habis nih. Jangan fitnah gitu loh. Enggak ada gereja di Aceh pernah dibakar sejarahnya. Jangan dipotong. Belum pernah gereja di Aceh dibakar sejarahnya. Iya.
Kalau Bang Juma ngomong kalian nggak potong, giliran saya ngomong kalian potong ini. Nah. Ya karena ini kan Ini aja. membawa-bawa ke situ. Ini udah fitnah. Ini 1.300 orang loh mendengarkan bahwa di Aceh pernah dibakar gereja. Sejak kapan ada beritanya di Aceh bakar gereja? 40 tahun saya hidup di Aceh, belum pernah ada pembakaran gereja di Aceh. Bentar. Jadi kamu tidak pernah mendengar di gereja di Aceh dibakar gereja ya? Tidak pernah ada kejadian. Kapan itu? Coba jelaskan. Udah, kamu ini ketinggalan zaman. Begini aja, kalau kamu merasa bahwasan saya memfitnah, tuntut saya. Saya akan Aku buktikan 40 bahwa tahun di Aceh. Gereja mana pernah dibakar? Gereja. Udah, kamu tuntut saya. Tuntut saya. Saya akan bukakan YouTube-nya, saya akan tunjukkan nanti di BAP nanti. Saya akan tunjukkan kepada BAP-nya. Saya akan tunjukkan. Iya, boleh. Oke, nanti lanjut. aja, Bang Bra. Oke, lanjut. Kamu ini memang ketinggalan zaman, kamu ini memang. Oke, udah. Malam Natal Nih. 2004, malam Natal 2004 ada gereja yang dibakar, nanti tolong dibuktikan ya. Bang Juma. Tsunami Ini 26 teguran Desember. Bang Juma. Sportif dong Bang Juma. Masa anggotamu kamu Iya. diakan gini Ya, aja? lanjut. Iya, Anda soalnya mempraktekkan Filipi 1:18 Anggota soalnya. Bang Juma ini memang mereka ini punya trik untuk menghalangi paparan saya. Mereka ini Enggak Bang. Di dalam kitab saudara memang ada dikatakan tentang pemberitaan Kristus, baik diberitakan dengan cara bohong maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi maklumlah itu. Jadi gini, Meme Bos. Yang Anda ceritakan dari tadi tentang Nabi Musa, Anda sedang menceritakan Tuhan kami. Yesus Anda anggurin. Gimana cerita Bang ini? Al-Quran menerangkan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Yang Anda ceritakan tadi itu Tuhan kami. Yang kita mau bahas ini kekuasaan Tuhan Anda, Yesus. Tuhan kami yang Anda cerita itu. Ketika Anda bercerita tentang Nabi Musa, itu Anda sedang bercerita tentang Tuhan kami tuh. Karena Tuhan kami yang berkarya di dalam pewahyuan terhadap para nabi. Anda mengatakan klaim. Tuhan itu mengklaim dirinya Tuhan. Wajib. Nah sekarang kita uji. Apakah Tuhan Anda pernah mengklaim dirinya Tuhan? Yesus, pernah enggak mengklaim dirinya Tuhan? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu di mana Yesus mengklaim itu? Enggak ada. Jadi kalau Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Kalau ada Tuhan mengaku dirinya Tuhan, uji coba dia. Nah, yang salahnya sekarang adalah Anda mengklaim Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah yang kemudian mewahyukan kepada para nabi. Itu klaim. Nah sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa? Tuhan itu cuma satu. Nah kalau Anda mengatakan mana kuasa Tuhanmu, nah sekarang Anda ingin menguji Tuhan saya. Tuhan saya menciptakan Anda begitu sempurna. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda bercermin. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada saudara. Dari mana akal saudara itu? Yesus yang menciptakan. Tidak mungkin Yesus aja diciptakan. Coba. Anda mampu berbicara. Dari mana pita suara Anda itu? Dari mana suara Anda itu keluar dari mulut Anda? Anda yang bikin. Beli di mana? Toko apa? Mana tahu saya juga bisa beli suara. Anda bisa melihat, menatap HP yang ada di tangan Anda. Mata Anda itu dari mana? Siapa yang memberikan mata itu? Yesus. Nggak mungkin. Anda itulah Yesusnya. Tuhannya Yesus yang memberikan mata kepada Anda. Dan itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Pahami itu. Makanya Tuhan kami itu tidak bisa menjadi objek. Dalam arti kata tidak bisa menjadi makhluk. Karena kami cukup mengimani esensi yang maha kuasa itu ada. Esensi yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menjaga alam semesta, itulah yang kami sebut Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kami buat seperti makhluk.
Anda membuat Tuhan Anda menjadi makhluk. Kami tidak. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih teriak, wahai engkau yang maha kuasa, apakah Tuhan kami mendengar? Mendengar. Coba Anda panggil Yesus sekarang. Yesus yang maha kuasa. Semut pun tertawa. Yesus tidak mendengar. Yesus tidak melihat. Yesus tak tahu. Itu sembahan Anda makhluk. Tuhan kami itu maha besar. Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar. Tuhan kami melihat, mendengarkan. Coba Anda masuk ke gereja. Yesus, tok tok tok. Oh Yesus, tok tok tok. Besarlah namamu. Apa Yesus dengar? Tidak. Di mana Yesus pernah mengatakan aku maha mendengar, aku maha melihat? Tidak ada. Yang Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini bukan level Tuhan, Bung. Ini level manusia. Jadi kalau Anda membahas tentang Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Daud, Salomo, itulah yang kami sembah. Pencipta langit dan bumi, itulah dia yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda sekarang. Lebih duluan kandang daripada Tuhan Anda. Kalau tidak ada kandang, dia tidak mungkin lahir di dalam kandang. Karena kandangnya sudah ada lebih dulu, maka dia datang dalam kandang dilahirkan. Lebih duluan kandang. Coba, itu yang Anda sembah. Bandingkan dengan Tuhan kami. Jadi tidak bisa, Bung. Gak bisa. Kalau Anda ingin mengatakan, buktikan kemahakuasaan Tuhan Anda. Nah, Anda ganteng, Anda bisa bicara, Anda cakep, Anda kemudian pintar, cerdas dalam hal duniawi. Tapi dalam hal ketuhanan, Anda error. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa Ta'ala. Atau Anda ingin mengatakan, oh tidak, saya diciptakan oleh Yesus. Itu di mana tertulis? Ayo. Di mana di dalam kitab Anda itu dituliskan Yesus pencipta, Yesus maha pencipta? Nggak ada. Malah kalau Anda melihat dia itu adalah ciptaan. Contoh misalnya di dalam Amsal 8 nomor 22, hikmat tentang Yesus katanya, dialah yang menciptakan aku untuk pertama kali sebagai ciptaan pertama. Itu kan? Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Terus dia bisa apa Tuhan Anda itu? Kalau Anda mengatakan eksistensinya karena dia pernah menjadi manusia, loh, justru eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti adanya alam ini. Itulah bukti eksistensinya dia, karena dia menciptakan alam semesta. Untuk mengetahui keberadaan Allah, ada ciptaannya. Kalau ciptaan ini tidak ada, orang tidak akan mampu kemudian menelaah keberadaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk. Bagaimana Anda bisa mengetahui diri Anda ada? Karena ada Anda. Sewaktu Anda tidak ada, bisakah Anda kemudian mengatakan diri Anda ada? Tidak bisa. Kenapa? Karena Anda itu belum ada. Nah sekarang, ketika alam semesta ini ada, siapa yang menciptakan? Tuhan. Itulah yang kami imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda minta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus lahir menjadi manusia. Halo, selamat pagi Om. Pagi sayang, minum kopi yuk, ayo. Nah, yang temani ngobrol itu ternyata Tuhan. Gak bisa kayak begitu. Minta ikan goreng, minta madu untuk makan, itu adalah Tuhan. Wah, gak bisa kayak begitu. Itu bukan Tuhan. Ya, itu ajaran pagan itu. Tuhannya bisa ditemani ngobrol, Tuhannya tidur bareng, Tuhannya sama-sama pergi jala ikan. Itu bukan Tuhan. Itu ada di cerita dongeng. Alam semesta ini tidak ditampung oleh pencipta, nggak mungkin. Nggak bisa. Karena pencipta ini maha sempurna. Kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan pencipta, tidak ada padanya kelemahan. Nggak ada. Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu berupa api, itu adalah Tuhan, coba Anda telaah lagi. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Percaya enggak Anda dengan dalih yang ada dalam kitab saudara itu?
Kalau Anda percaya, berarti yang dilihat Musa berupa api itu bukan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan mengatakan, yang mengutus aku, suara ada yang bisa melihat Bapa. Nah, percaya Anda ada dengan pernyataan Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat kemahakuasaannya, ya, coba Anda lihat. Orang-orang yang menuliskan tentang Yesus adalah Tuhan, semuanya mati mengenaskan. Yang membunuh Tuhan Anda justru hidup melenggang. Tentara-tentara Romawi itu tidak ada kita dengarkan dia mati dipancung, dia mati dibakar, dia mati diseret kuda. Nggak ada. Loh, yang menceritakan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Tuhan itu datang kemudian membatalkan hukum-hukumnya sendiri. Justru mereka bermatian dengan cara-cara yang tidak stabil, yang tidak normal. Tapi yang membunuh Tuhan Anda tidak ngapa-ngapain, sehat walafiat mereka. Bahkan banyak di antara mereka menjadi pejabat Romawi. Coba bayangkan. Nah, kemahakuasaan Tuhan kayak begini itu di mana? Untuk membedakan musim arak dan bukan musim buah arak saja dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian menciptakan keledai. Untuk mendapatkan keledai dia kudu wajib menyuruh murid yang ngambil punya orang. Jadi kemahakuasaannya mana? Tuhan Anda butuh makan, Tuhan kami nggak butuh makan. Nah, Tuhan kami tidak mati, Tuhan Anda mati. Tuhan kami tidak butuh dihidupkan, Tuhan Anda dihidupkan. Tuhan kami tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh makhluk. Tuhan Anda butuh netek, butuh pakaian, butuh makan, apa-apaan Tuhan kayak begitu. Ya, Tuhan kayak begitu banyak dijual di toko. Kalau Anda kekurangan Tuhan, beli aja di toko, di panti jompo banyak, di panti asuhan banyak. Ada pun yang gratis juga. Ya, silakan. Mantap sekali ya. Beri tepuk tangan lah sama Bang Juma dulu. Beri tepuk tangan dulu buat penonton ya. Itu kalian harus mengapresiasikan kepada Bang Juma bahwasan paparan dia ini sangat bagus ya. Tetapi jangan lupa bahwasan saya masih ada waktu untuk mengkonter. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi begini, saya sudah menjelaskan berulang-ulang ketika Bang Juma menuntut bahwasan Yesus berkata begini, jangankan suaranya, rupanya pun tidak akan kamu, rupanya, suaranya pun tidak kamu dengar. Saya sudah katakan tadi, Musa baik pun Yesus menegaskan bahwasan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat di situ dalam konteks apa? Dalam konteks hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat Tuhan adalah roh. Manusia tidak akan bisa melihat roh. Benar itu. Tetapi dalam konteks inkarnasi, Sang Roh yang Maha Kuasa ini, dia bisa berinkarnasi menjadi awan maupun api maupun menjadi manusia. Itu Anda harus pahami dulu. Jawaban-jawaban ini sudah saya jawab dari tadi, jadi tidak perlu putar-putar di sini. Selesai. Kalau Anda menuntut bahwasan manusia tidak akan bisa melihat Tuhan, benar, saya akui itu, saya aminkan. Gereja Alkitab maupun orang Kristen mengaminkan paparan Anda. Kami akui itu memang benar. Tetapi itu berbicara tentang hakikat Tuhan, tidak berbicara dalam konteks inkarnasi. Pasang kuping kalian baik-baik. Netizen pasang kuping kalian baik-baik ya. Itu dalam konteks inkarnasi. Tetapi dalam konteks hakikat, Tuhan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Paham? Nah, lalu saya lanjutkan ya. Tuhan kami itu rela menjadi manusia. Kenapa dia rela menjadi manusia? Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Dia rela menyerahkan dirinya untuk dianiaya, dicambuk, bahkan disalib. Itu untuk siapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari ikatan iblis, maka yang bisa menyelamatkan manusia itu hanyalah Tuhan. Maka Tuhanlah turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Karena nabi-nabi sudah tidak akan bisa lagi menyelamatkan mereka, maka jalan satu-satunya harus Tuhan. Kalau nabi sebagai partner Tuhan saja sudah tidak bisa lagi menyelamatkan manusia, apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak.
Tuhan kami itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika nabi-nabinya sudah tidak bisa lagi menangani, maka dia harus turun secara langsung untuk menyelamatkan manusia yang diikat oleh iblis. Paham ya? Jadi saya akan menjelaskan secara detail alasan kenapa Tuhan kami harus menjadi manusia. Pertama, dia harus menunjukkan ekstensi kepada manusia bahwasan dia adalah maha kuasa. Paham? Itu alasan yang pertama. Kenapa dia harus menjadi manusia? Dia ingin menunjukkan ekstensinya kepada manusia bahwasan dia itu maha kuasa. Supaya apa? Supaya klaim yang ada di dalam Alkitab itu tidak berbicara kosong, omong kosong. Jadi dia harus membuktikan. Nah, sekarang yang kedua, alasannya apa dia harus menjadi manusia? Ini kalian harus dengar baik-baik ya. Jadi begini, kalian harus paham. Dengar. Tuhan kami ketika dia menciptakan manusia, manusia itu diciptakan Tuhan itu mempunyai akal. Jadi ketika manusia diciptakan punya akal, lalu diciptakan mempunyai kehendak sendiri. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak sendiri, maka manusia berpotensi untuk melawan Tuhan. Dan terbukti ketika Adam dan Hawa diciptakan mempunyai kehendak sendiri, mereka itu melawan Tuhan. Ketika Tuhan melarang mereka untuk tidak boleh memakan buah, tetapi mereka menentang Tuhan. Mereka sendiri untuk menentang Tuhan. Nah, ketika manusia sudah menggunakan kehendak bebasnya untuk menentang Tuhan, berarti mereka akan jatuh dalam dosa. Maka anak cucu Adam itu semuanya jatuh dalam dosa. Mereka terus menentang Tuhan. Maka saking murkanya Tuhan kepada anak cucu Adam, di zaman Nuh, Tuhan menenggelamkan bumi. Tuhan hanya menyisakan orang-orang yang beriman saja, yaitu dari kalangan keluarga Nuh. Tetapi setelah Tuhan menenggelamkan bumi, apa janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anak Nuh? Tuhan berjanji kepada mereka bahwasan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Sebesar apapun dosa manusia, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya. Ini adalah perjanjian yang sangat kekal. Bahwasan Tuhan tidak akan lagi menenggelamkan bumi, walaupun manusia itu berdosa, dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, ketika Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya bahwasan dia tidak lagi menenggelamkan bumi, anak cucu Nuh ini melakukan dosa. Mereka terus melakukan dosa. Bahkan sampai di zaman Abraham, sampai di zaman para nabi, mereka terus melakukan dosa. Dosa itu di mata Tuhan, Tuhan sangat membenci dosa. Di zaman Musa saja, ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang tunggu di bawah dengan Harun, mereka menyembah sebuah patung, yaitu patung sapi yang dibuat dari emas. Mereka terus melakukan dosa. Apakah Tuhan akan membiarkan terus mereka melakukan dosa? Apakah ketika mereka melakukan dosa, apakah Tuhan akan menenggelamkan lagi bumi? Enggak. Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Apakah Tuhan akan terus membiarkan mereka terus jatuh dalam dosa? Enggak. Seiring berjalannya waktu sampai ke zaman Musa, zaman Yeskiel, Yesaya. Pada zaman Salomo saja, Salomo adalah manusia pilihan Tuhan. Dia berani menduakan Tuhan. Dia berani menyembah kepada tuhan-tuhan lain, yaitu Dewa Baal dan Dewa Nebo. Dia meninggalkan Tuhan, padahal dia adalah manusia pilihan Tuhan. Apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak. Apakah Tuhan akan murka? Dia akan menenggelamkan lagi bumi? Tidak. Maka itu ketika manusia sudah melakukan dosa, maka jalan satu-satunya, dia harus menjadi manusia. Maka di dalam kitab Yeskiel 3:4, dia berjanji kepada Yeskiel bahwasan aku tidak akan lagi menggunakan para nabiku untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel di Yeskiel 3:4 ayat 1 sampai habis. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel bahwasan dia tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombanya, tetapi dia akan menggembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri. Dan terbukti ketika Tuhan menjadi manusia di Yohanes 10, dia menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri. Kenapa dia harus turun mengembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri? Karena dia sudah berjanji kepada Nuh bahwasan dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Maka dia datang mengembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri supaya mereka ini diselamatkan dan mereka terbebas dari ikatan iblis yang diikat oleh jutaan tahun. Paham? Ini alasan Tuhan saya menjadi manusia. Tuhan saya menunjukkan kemakuasaan, menunjukkan pembuktian, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang tertinggi.
Beda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi berbicara kosong dengan kami itu percuma. Kami tidak akan mau mendengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini omong kosong. Kami tidak akan mau menyembah kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi. Karena Tuhan yang tidak punya eksistensi adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kalau memang benar-benar Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, tunjukkan eksistensi Tuhan Anda di dalam kitab Anda. Seperti yang tertulis dalam kitab saya. Kitab saya itu terkonfirmasi bahwa Tuhan saya itu maha kuasa dan dibarengi dengan perbuatan. Nah, tunjukkan di dalam kitab Anda apa eksistensi Tuhan Anda dan apa pembuktian Tuhan Anda yang dibuktikan secara langsung dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi berbicara jangan kosong. Kalau berbicara kosong tidak ada guna. Itu aja. Silakan. Oke, Bang Juma, izin sedikit. Ini kan ada kongres nih, kalau ada dari pihak Kristen boleh naik juga gitu. Si Rion ini udah gatel kayaknya nih. Ayo dari pihak Kristen kalau ada yang mau naik. Boleh. Kalau ada pihak Kristen juga yang mau naik, mau bantuin, nanti biar aku yang turun. Silakan. Ya. Buat permintaan. Izin ya Bang Dibra, izin ya. Jadi, Boleh, Bang. Biar biar enak, kita berusaha adil gitu. Iya, biar aku turun nih. Ya, ada yang dari pihak. Yuk, assalamualaikum Gurunda, Zuma, sama yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut abangku, silakan. Kalau yang Iya, itu ya, bilang udah dulu sabar ya. agamanya ya di komen, nanti saya itu ya perhatiin. Bilang agamanya Kristen karena yang mau naik di sini banyak banget tapi nggak tahu agamanya. Oke, Iya. lanjut Bang. Jadi begini, saudara Meme Bos. Dalam ajaran agama Islam itu, eksistensi Allah itu dibuktikan dengan sangat sederhana. Kalau tidak bisa melihat dari diri kita, lihat terjadinya siang dan malam. Apa Anda pikir terjadinya siang itu karena Yesus menaikkan saklar matahari? Atau terjadinya malam itu karena Yesus menurunkan saklar matahari? Itu ibaratnya seperti mati lampu gitu ya. Tak begitu. Ya, eksistensi Allah itu bisa dilihat dengan sangat sederhana. Terjadinya siang dan malam itu bukti Allah Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ada Tuhan ketiduran kayak Tuhan Anda, boleh jadi 24 jam malam terus. Atau kalau ada Tuhan kemudian mabuk karena minum anggur, seperti yang terjadi dalam kitab saudara, ya, maka kemudian bisa jadi siangnya cuma sejam karena dia oleng. Oh, ini sudah 12 jam, sudah 24 jam, jadikan lagi siang, padahal baru sejam, tiba-tiba malam. Itu kalau Anda kemudian menilai bahwa eksistensi Tuhan itu harus seperti makhluk, itu berarti selemah-lemahnya akal. Sedangkan manusia diberikan anugerah oleh Allah sebagai wujud eksistensi keberadaan Allah. Dengan akal itu kemudian manusia bisa mengetahui mana baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Tuhan menciptakan akal itu selalu bersifat logik dalam berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin bisa terjebak dalam ruang dan waktu. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah inkarnasi, Anda lari ke ajaran pagan. Itu ajaran Helenisme itu yang kayak gitu, politeisme. Memang di dalam teologi Kristen ada keyakinan bahwasanya Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Artinya bahwa Tuhan bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya, kalau Tuhan pencipta Anda kemudian menjadi manusia, berarti dia akan terbatas. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang maha kuasa, akulah. Enggak pernah kan? Kenapa? Karena Yesus manusia. Nah, kalau Tuhan Anda, kalau Tuhan itu betul, dia terikat oleh ruang dan waktu, maka seperti Yesus adanya. Tapi itu mustahil. Kalau Tuhan kemudian masuk ke dalam tubuh Yesus, berarti Yesus manusia kerasukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kemudian betul-betul menjadi manusia, inkarnasi seperti Yesus, berarti dia sama seperti setara dengan kalau kita analogikan babi ngepet. Manusia inkarnasi menjadi babi, manusianya masih ada, hilang, yang ada tinggal babi. Nah, kalau inkarnasi begitu juga. Kalau misalnya Tuhan pencipta dan bumi berinkarnasi menjadi manusia,
Tuhannya hilang, yang ada tinggal manusia. Apakah demikian? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Kalau Tuhan Anda itu sudah menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta ini ketika Tuhan Anda tidur? Kan tadi inkarnasi tuh. Sama seperti ketika ada manusia menjadi babi ngepet, ya kan? Manusianya hilang, yang ada tinggal babinya, ngepet lagi. Nah, Anda tanpa malu-malu dikasih akal, tapi Anda mengatakan Tuhan Anda inkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran paganisme. Tuhan Anda berubah wujud menjadi makhluk. Hai. Jadi Tuhan itu, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi inkarnasi menjadi manusia, berarti Tuhan Anda itu terikat oleh ruang dan waktu. Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Lalu kenapa ketika dia menjadi manusia dia tidak mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya aku ini adalah penciptamu, aku ini tadinya adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Apa pernah Yesus mengatakan gitu? Nggak pernah. Tapi pengarang-pengarang bebas itulah yang mengatakan dia mengosongkan diri dan tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, tapi dia merendahkan, mengosongkan diri menjadi manusia. Itu kata siapa? Pengarang kitab saudara. Kenapa Yesus tidak yang mengatakan dia seperti itu sendiri? Kenapa? Yesus tidak bisu, bahkan dia disebut guru, tapi kenapa dia tidak mengajarkan hal demikian? Kenapa? Karena Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Dia mengatakan dalam kitab saudara bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Kalau babi Anda tangkap, babi ngepet misalnya Anda tangkap, Anda tanya dia, kamu itu siapa? Pasti jawab, aku ini adalah misalnya si Fulan, aku ini si Fulan, tapi sekarang aku sudah menjadi babi. Yesus pun akan mengatakan begitu. Tadinya aku ini adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Nah, bagaimana caramu bisa kembali menjadi Tuhan? Tiup lilin. Nggak bisa. Saya masih ingat pernyataan saudara Memebos ketika saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang tadinya inkarnasi menjadi manusia, bagaimana caranya Yesus yang manusia ini kembali menjadi Tuhan? Apa kata Memebos? Ketika dia naik ke atas langit, tubuh manusianya itu melayang, hancur lebur kemudian sampai ke atas. Berarti tubuh kemanusiaan Yesus mengalami kematian lagi untuk yang kedua kalinya. Ini ajaran konyol yang kayak begini, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengatakan eksistensi Tuhan itu harus datang seperti manusia, saya minta, saya Sulkifli hubungi Yesus, suruh datang ke Makassar, saya Sulkifli ingin mentraktir dia ngopi, nanti saya belikan rokok 1 bungkus. Oke, Abang Juma, Ya, terima kasih. supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan Anda itu eksis dengan cara-cara seperti itu. Saya mau dia datang, aku belikan baju, ya, satu kontainer ku siapkan pakaian untuk Tuhan Anda. Silakan. Abang Juma, oke, terima kasih Abang Juma. Abang Juma, untuk sementara ini Memebos kan udah nggak ada nih, kita kedatangan dari Kiamat sama Murah Hati. Nah ini kan dua-dua, gimana udah buka? Wah, yang satu ini manusia gogol, mudah-mudahan tidak mati lampu nanti di tempatnya. Mati lampu selesai dia. Kenapa? Saya ingin sedikit menyampaikan Taruh tentang Kiamat, biar enak nih. Taruh saya pengain dulu ya. Kita buka tema baru aja gimana, Kores? Kita uji ini, kita uji baca tulis kitab suci kita masing-masing. Itu bagus. Ya, gimana? Karena kenapa? Ketika kita berbicara mengenai kitab sucinya orang lain, tapi kitab suci kita sendiri kita tidak bisa baca, itu gila namanya, itu gila namanya. Kiamat, dengarkan dulu seorang. Boleh. Saya dengan Kiamat boleh. Ya, Temanya adalah membaca original teks kitab masing-masing. Ini enggak Tuhan siapa Kenapa? yang iblis? Temanya Kenapa Tuhan kamu siapa nggak yang iblis? mampu? Kenapa kamu nggak Saya mampu? akan buktikan. Kenapa kamu tidak mampu membaca kitabmu sendiri? Kenapa? Kamu Kenapa? sama Islam awam, sama orang-orang Enggak, Islam saya awam tanya doang. samamu. Kenapa Iya, kamu tidak itu sanggup membaca kebodohan. kitabmu sendiri? Kenapa? Allah itu adalah dewa pagan. Iya, Anda langsung debat aja sama saya, langsung Mae, bisa temer dimut dulu aja. nggak, Mae?
Ya, nggak Ya. usah sok pinter kamu di sini Iya, ilmumu betul, di. Nah, saya tidak sepinter, Otakmu itu tapi kamu sempit. tidak mampu membaca Literasimu kitabmu itu sendiri, lantas Literasimu kamu ingin rendah membahas di situ. kitabnya umat Ya, Islam. tetap Kamu punya ilmu kata apa? Saya tanya, kamu punya ilmu apa membahas kitab saya? Cuman takia, kami tuh nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Lah, kamu tahu tentang Islam? Tahu, saya lebih tahu daripada Oke, Anda. oke. Saya ingin menguji kamu, tolong bacakan saya surah An-Nas dari ayat pertama, dari ayat terakhir sampai ayat Nabimu itu pertama. nggak bisa Silakan. baca, nggak bisa baca tulis. Membaca kitabku kamu tidak bisa. Iya, Nabimu nggak Lalu bisa kamu mau baca. membahas Bahkan kitab di saya dalam itu hadis gimana Ahmad caranya? 2350. Ayo, Muhammad kamu itu tidak bisa disebut membaca umat kitabku, Muhammad. tapi Muhammad kamu itu kemudian disebut mau umat menjelaskan Allah. kitabku. Itu gimana Kenapa? caranya? Anda itu Dengan cara kenapa apa? menuntut saya? Dengan Anda cara tidak apa takut kamu sama ingin saya? menjelaskan Anda kitabku? Dengan Anda cara takut apa? sama saya. Kenapa? Dengan Takut. cara apa kamu ingin menjelaskan Zulkifli, kitabku? Dengan kenapa cara kamu apa? itu bodoh-bodohin Islam awam. Kenapa? Oh gini, taruh kiamat, diam dulu. Anda beraninya sama orang Main, Kristen yang main, nggak paham betul, Quran. Sama saya aja udah. Kamu Ada paham penyembah Quran? salib di sini. Kamu paham Quran? Ajak berdialog. Gimana ini guru? Penyembah bangke, kau paham Al-Quran? Penyembah bangke, kau paham Al-Quran? Penyembah manusia. Muhammad itu kau Wah, sembah. Yesus itu manusia. Kamu pikir monyet Yesus itu? Kau pikir monyet Yesus itu monyet? botak. Penyembah Kamu pikir proyektor. Yesus itu monyet, kiamat? Dia Yesus itu manusia, anak Daud. Dasar somplak. dia tidak saya turunkan ya, dia turun sendiri. Artinya dia kalah dari Bang Juma. Tolong juga ya penyembah cowok host. trans. Tolong host. Ada dia. Saya udah bilang kemana-mana. Saya mau berdebat dengan kiamat, Hirdi, tapi langsung offline. Jangan dengan cara kayak begini. Nggak akan bisa sampai. Apakah Anda yakin dia bisa baca Quran? Kan nggak bisa. Berarti kalau Anda tampilkan di komal-komal Muslim, berarti Anda mau Islam itu dihujat dengan keilmuan dia. Dia nggak ada ilmu. Saya boleh berdebat dengan siapapun, tapi dengan orang yang so tahu tentang Al-Quran yang membacanya pun tidak bisa. Saya tidak mau secara seperti ini online. Saya mau ketemu langsung. Dan saya siapkan dana 100 juta untuk itu. Saya sanggup biayai. Di mana dia mau? Di Jakarta, saya kucurkan duit. Saya bayar dia kalau dia mau bertemu langsung dengan saya, dialog langsung. Saya yang biayai dia. Tiketnya, hotelnya, makannya, keamanannya, bonusnya saya kasih juga. Tapi ketemu langsung dengan syarat tidak boleh bawa laptop, tidak ada listrik, ya, tidak ada komputer, tidak ada HP, tidak ada kitab yang kita bawa, tangan kosong, kita live-kan. Itu yang saya mau. Tapi kalau kayak begini, bahas ini, hadis begini, hadis, itu cuma menyakitin kita. Ilmunya nggak ada. Coba. Ilmunya nggak ada. Dia tiba-tiba Coba. turun ya Gurunda. Iya, dia turun. Ini Bang Iya. Heru, Pak Heru Coba, ada yang mau coba disampaikan, aja Pak dia, Heru. coba aja dia bahas kitabnya. Mau ndak dia? Berani ndak dia bahas kitabnya? Nggak berani. Ada Bentar Bang Juma, Pak Heru ada yang mau disampaikan atau siapa yang ngalah ini? Ada Bang Hadi minta naik. Pak Heru ada yang mau disampaikan, Pak Heru? Ada. Assalamualaikum, aku nggak ada menyimak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Dia turun itu kaget karena dikira Gurunda sendiri nggak ada kores. Enggak, dia turun Gitu. sendiri, dia turun sendiri. Saya mau dialog dengan siapapun. Bahas Al-Quran, bahas Al-Quran. Bahas hadis, kayak gitu. Bahas hadis. Bukan hanya mencari remak-remak 1928. Apakah teman-teman Kristen mau? Pembakalan lah. Kan tidak mau. Nah sekarang kalau saya membahas Bible, Kristen Indonesia itu memahami Biblenya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Sepadan dong dengan saya. Mereka belajar Bible, diajari dari sejak kecil, dari bayi diajarin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan kita. Kita bisa memahami Al-Quran, kita baca original teksnya, kita maknai kata per kata. Lah, tiba-tiba ada orang yang datang ingin menjelaskan Al-Quran, membaca kitab saja tidak bisa. Itu penghinaan. Kalau kita kasih tempat orang kayak begini, berarti kita memberikan ruang orang-orang mengolok-olok Islam. Begitu.
begitu. Kenapa? Dia sudah so tahu, dia merasa lebih tahu daripada kita gitu. Berbeda dengan Bible. Saya boleh baku adu dengan orang-orang Kristen. Kalau mereka mengatakan paham Bible, kita boleh baku adu. Tapi standarnya adalah sepengetahuan dia. Nah, sekarang ada orang ingin menjelaskan Al-Quran ke kita. Membaca Quran aja nggak bisa. Dikasih tempat untuk menjelaskan. Sementara saya sendiri sudah membuktikan. Andaikan saya tidak pernah berdialog dengan si kiamat tadi, wajar. Ini saya sudah sering membuktikan. Hadis-hadis yang dia bawa hadis palsu. Sudah kupermalukan berapa kali gitu. Terjemahan yang digunakan di dalam menerjemahkan hadis juga tidak sesuai dengan bahasa Arabnya. Masih juga dikasih ruang. Tujuannya apa coba? Gurunda itu lawannya itu udah. Tujuannya apa coba dikasih naik kiamat? Paulus lawannya Gurunda itu. Pak Heru, Kiamat kalau mah. ada Chris Oten naik, Pak Heru saya turunkan ya. Terus Bang Trunis nih, Bang Kores ya, Bang Kores sama Bang M3 ada nggak yang mau ngalah? Bang Hadi minta naik. Ini yang mau naik, coba komen dulu. Yang komen Oten, saya Oten gitu komen. Baru karena banyak minta naik, nanti takutnya Islam semua, percuma aja dinaikin. Bilang Oten, saya Oten gitu. Akal sehat Islam ya. Jadi ini saya bocorkan ya, pesan dari kita, pesan dari orang-orang kita, kiamat biarkan menolak, biar segera diborgol. Itu apa mesti saya umumkan terus tiap hari kayak begitu? Abang izin abang. Iyalah, dimengerti lah itu ya. Orang-orang yang dihindari itu berarti ada tujuannya. Masa nggak ngerti sih? Jangan kejar konten kita, nggak bagus ya. Kenapa dia tiba-tiba bisa ada di sini? Ya karena sudah nggak ada yang layani dia. Halo bang, abang izin. Kita izinkan dia monolog, bahas-bahas Islam gitu loh. Orang-orang yang masuk di penjara itu kan karena monolognya, bukan karena debat. Kiamat itu udah sepikul salib mati dia itu. Ya biarin aja, makanya biarkan aja dia monolog. Oh gini ya. Saya mau berdialog, difasilitasi ya teman-teman dimanapun Anda berada. Saya yang biayai gitu. Yang penting kiamat mau offline dengan saya yang biayai dia. Gitu. Tuh. Tapi bukan dengan cara kayak begini. Salam ini 1.500 Muslim. Sampaikan dia kalau live tuh, sampaikan tapi langsung cabut lagi ke sini. Gitu. Abang Juma izin, Abang Juma. Saya atas nama host meminta maaf ya atas ketidaktahuan rekan kita ini. Enggak bang, ini pelajaran bagi kita ya teman-teman semua. Mohon maaf ini bukan saya mau sosok Anda. Kalau Anda sudah melihat ada orang yang suka hujat-hujat Islam, nggak usah lagi diajak berdebat. Biarkan mereka monolog untuk mengajarkan ajaran yang dia tahu tentang Islam. Kita udah kasih dia ruang, kita berdialog, ada timer dan segala macam. Oh dia nggak mau berhenti menghujat. Dia kan penghujat itu. Siapa bilang yang disampaikan itu ilmu? Ulama mana yang mau membenarkan dalil-dalil yang dia bawa dengan cara-cara dia? Nggak ada. Saya udah berapa kali ketemu dengan dia, udah berapa kali kupatahkan. Coba. Mulutnya besar, nyakitin umat Islam. Kalau saya berbicara Yesus itu netek, dalilnya jelas ada. Siapa yang mau mengatakan bahwa Lukas 11 nomor 27 itu palsu? Ada nggak berani mengatakan mereka palsu? Lukas 11 nomor 27, Yesus netek. Lantas kemudian saya dikatakan hujat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan meniduri mayat, mau kalian? Bersenggama dengan mayat, mau kita gitu? Kan kita tidak mau. Tapi itu dia pertontonkan depan umum, menuduh Rasulullah Muhammad SAW. Sayangnya dalam keadaan berdebat kayak begini, susah kemudian untuk diproses. Kalau berdebat, coba dia menolak sekali aja. Nah kalau dia berdialog kayak begini, kesempatan hadis-hadis palsu diungkit semuanya. Kita nggak bisa kena dia, karena kita lagi berdialog. Kalaupun dia diproses, semua kita akan diangkut menjadi saksi gitu loh. Jadi biarkan dia monolog, membahas hadis-hadis palsu itu. Ada di tim kita itu yang akan memproses dia, yang memang tugasnya untuk itu. Gitu loh. Nah, kalaupun dikatakan, oh dia hebat hadis, oke. Demi Allah saya keluarkan biaya dia secara
offline. Tapi di live kan. Nah, cuma mau menistakan Islam aja. Masa iya dikatakan Rasulullah itu menyetubuhi mayat? Coba. Apa itu bukan hinaan yang waduh, udahlah teman-teman, saya nggak perlu panjang lebar sih. Cukup dipahami ya. Orang yang kita hindari untuk berdebat itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Bukan kita takut sama orang-orang ini. Apa yang kita takutkan sama mereka? Nggak ada. Makanya justru saya berani tumpuk Herdi, Edis, siapa Kiamat, hadapi saya seorang diri. Tapi tidak boleh ada internet di mereka. Suruh aja duduk di depan kita, di depan saya sendiri. Saya pun demikian. Tetapi datangkan kemudian wartawan untuk melive-kan. Kita lihat apakah betul dia paham Islam. Kan gitu. Atau dia hanya mendapatkan link-link dari FPI, Alisina, Duladi Samarinda, ya, kemudian Christian Print untuk kemudian menghujat Islam Indonesia. Kita buktikan di situ. Nah, sekarang pembesar-pembesar Kristen di negara ini dengarkan saya. Tolong Anda hubungi Kiamat, pertemukan dengan saya secara offline. Masa kalian tidak malu saya yang biayai? Perhadapkan dengan saya, mulutnya terlalu besar, mulutnya terlalu kencang menghina Islam itu. Ya. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Saya memang keras terhadap Kiamat, saya sudah katakan, saya keras sama dia. Herdi saya keras sama dia. Edi saya keras sama dia. Oke. Ini Bang Termasuk Murah juga Hati Supianto. Kristen ya? Bang Murah Hati Kristen ya? Iya Kak. Oke, boleh lanjut sama Bang Juma mau diskusi. Dan dengan Enggak, Dinda lanjut. Kora silakan 1 lawan 1, saya nyimak aja dulu sementara. Saya enggak. Pak Heru, mohon maaf saya turunin dulu ya Pak Heru. Oke, lanjut. Karena udah terjadi seperti ini seleknya di dunia TikTok ini, jadi kita kayaknya nggak enak jadinya mau diskusi atau mau membangun. Enggak Bang Murah Hati. Kita kan sering diskusi Bang. Dengan Murah Hati kita sedang diskusi. Saudara Kiamat itu membawa hadis-hadis palsu, menuduh-nuduh Rasulullah tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Ya, tapi nggak apa-apa Bang Juma. Istilahnya kalau hal suatu keberatan itu menjadi suatu batu sandungan buat kita semua di sini. Nanti ujung-ujungnya nggak ada lagi dunia pelukit. Ya itu dia, makanya kita hindari orang-orang yang kayak begitu Bang. Saya kalau datang juga membahas tentang Bible, kemudian saya bawa ayat-ayat palsu, bagaimana perasaan Abang? Misalnya Yesus naik di atas pundak keledai, kemudian dia mencolok ininya dan perasaan Abang gimana? Ya sama lah itu kami. Bawalah hadis sahih yang kemudian diimani sesuai dengan kitab kami. Nah sekarang kalau dikatakan, oh ini ada tertulis hadis sahih, apakah Anda sudah melihat kitab yang aslinya itu betul-betul ada seperti itu? Atau hanya karena di Google tertulis hadis sahih? Nah, terus kenapa Anda nggak jawab? Saya sudah berapa kali berdialog sama dia, sudah kubuktikan sampai ke ujung-ujungnya hadis itu palsu. Ada keterangannya pun kutunjukkan, hadis ini palsu, hadis ini cacat, ada keterangannya, tapi tetap aja nggak mau berhenti. Berarti dia mau main api. Ya sudah, silakan main api, saya tinggalkan. Saya cari teman Kristen yang lain yang masih punya adab untuk berdialog, kan gitu Bang. Oke, silakan Dinda Kores berdialog dengan teman kita. Saya rehat dulu, kebetulan saya lagi baca artikel ini, silakan. Siap Gurundaku. Sebelum dilanjut Bang Kores, kita sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Handi, assalamualaikum. Yang Kalau konten Oji juga ada mau ngomong typing sebenarnya. dulu ya di bawah saya Kristen gitu ya. Yang Kristen mau naik typing dulu di bawah saya Kristen. Karena yang minta permintaan ini banyak, jadi takutnya Islam percuma juga kan. Saya Kristen bilang gitu ya. Ya typing ya yang mau minta naik ya. Oke lanjut Bang Kores.
Saya sih nggak Ya, lama di jadi, sini bentaran doang. Izin, saya nggak lama. Yang lama Bang Ngantuk Andi yang juga. lama. Ya cuman mau menyampaikan saja, mohon bantuannya. Kita lagi kerja. Jadi untuk kayak si kiamat yang disebut Bang Joma itu, ya kalau bisa nggak usah dikasih ruang lah untuk diskusi. Biarkan saja dia monolog. Paham gitu. Bang Andi, aneh-aneh ntar kasih tahu Mae, Siap, ntar Bang, langsung siap. Japri Andi gitu. Baru kali Jadi- ini sih dia naik dan saya pun tidak tahu. Baru kali ini dia naik ke rumah saya baru kali ini dan saya juga Mae, tidak tahu nanti kalau Japri dia aja Mae, begini. nanti ntar aneh kasih tahu semua Mae. Japri aja. Ya, Mae. untuk yang room muslim gampang, kalau misalnya naik soal nggak ngerti naik ya tinggal suruh turun aja. Ini untuk muslim yang datangnya terhitung kiamat, kalian tuh bener-bener polos banget, menyangka dia nggak paham. Sejati tung penghujat itu paham yang benernya seperti apa. Karena penghiburan iman mereka melihat emosi kita, makanya mereka melakukan itu. Tidak ada kebesaran. Pahami itu. Ya, si ruang mereka menghujat. Jangan merasa kalian bisa membuat mereka terbungkam. Enggak. Asumsinya itu banyak. Kalau nggak kena skak dengan yang sudah terbiasa, mereka bisa lari kemana saja itu. Gitu ya, Wan. Jadi kalau udah lihat kiamat, cari room muslim, di room muslim aja, mendengarkan itu lebih baik. Ya cari sampai 1000 terus buka live sendiri ngomong di situ gitu. Gak usah masuk lewat tritung-tritung yang sebenarnya akhlakul karimah kita tuh tidak dipersiapkan untuk untuk mereka gitu. Menghujat itu ditebas bukan didebat. Oke, Kores izin, Itu saja. Kores, udah kasih tahu kosnya. Masuk. Mae. Oi. Japri aja nanti Anda kasih tahu semuanya ya. Iya kali. Soal Lagian kalian kenapa nggak cerita sama aku dari hari kalian di live aku? Japri. Anak durhaka bukannya memang baru kalian perdana ya. naik ke sini. Japri aja ya Mae, Japri. Oke. Lanjut Kores. Aku belum kelar nih ngomongnya. Saya juga Tadi Bang Andi. Silakan. Ini Ngelawak itu sakit si perut, Rozi ini di malam-malam. mana-mana memang jadi biang kerok anak ini. Kalau aku kutuk jadi batu tawas. Jadi udah empat Kok turun bulan dia? ya. Wala turun Iya. dia. Gak apa-apa sih. Jadi 4 bulan yang lalu itu sudah kita kerja kok. Iya Bang. Bang Juma, saya video call saya di tempat itu. Bang Juma, saya video call sama Bang Juma. Saya di sini membicarakan itu. Iya bang. Itu ya. Bang Juma lihat, saya video call ini saya ngomongin ini nih. Gitu loh. Sedang diproses gitu loh. Tapi nggak bisa didapat buktinya karena ada yang nemenin ngobrol gitu loh. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Nanti aja Bang. Ntar dulu, jadi saya ngomong dulu bentar. Jadi tolonglah teman-teman semuanya yang bukan kami nggak sanggup diskusi sama mereka, ya diberi kesempatan menyelamatkan dia dari jeratan hukum aja sih kalau ditempatnya orang kayak gitu. Saya sebutin namanya kayak Sopiatul, Herdi, si Kiamat, si Edis. Ya udah nggak usah dikasih room aja. Itu sih teman-teman juga. Ini banyak yang monitor sini. Mungkin channelnya Bang Joma Live, saudara-saudaraku muslim, hati-hati masuk komal-komal yang bisa menjerat Anda. Seperti orang yang berhijab, itu ya seakan-akan dia muslim, ternyata Kristen. Jadi berbagai cara yang mereka lakukan. Hindari saja, begitu sih dari saya ya. Oke, lanjut, makasih. Halo, selamat malam Bang Jol. Halo. Bang Hol ya, Bang Hol. Assalamualaikum. Oke, maaf saya turunin. Sebentar ya, mau naik-naik Bang nih. Andi, lagi di mana Bang Andi sekarang Bang Andi? Sombong amat Di sama lu. percetakan. Jadi JCC udah buka, dapat kantor ya. Kantor udah bisa broadcast bareng nanti. Terus bisa teman-teman kalau ke Jakarta nggak perlu ke hotel lah. Langsung ke kantor JCC bisa nginap. Mantap, Halo, ada AC-nya. selamat malam Bang Darlis ya. Gitu dong Bang Andi dong. Halo. Ya iya, makanya lu main, lu jangan menghilang, lu nggak bener lu. Ya Ukti, saya mohon maaf ya Ukti, saya agak keras tadi ya. Iya, Maaf, Bang Bang, Darlis nggak selamat apa-apa. malam. Saya minta maaf Bang. Halo, saya tertarik itu soal Nabi Musa soal api. Agama Soalnya di apa Al-Quran- agama? Di Al-Quran Agama. ada juga soal api.
Agama buset. bang, agama abang apa agama? Agama perbandingan Astagfirullahaladzim, abang Apa agama? agamanya apa Agama bang? kok perbandingan. belum Sama diputuskan. perbangan. Astagfirullahaladzim, Belum bang diputuskan. agamanya apa? Dia mencari Belum kebenaran. diputuskan. Harganya aja dia mencari kebenaran. Harganya aja. Sabar dia. sabar Ukti, sabar biar aku yang nanya. Di KTP apa agamanya? KTP apa ya? Nggak ada deh. Mana ada KTP gak ada agama? Menyembah Yesus nggak? Hah? Yes. Oh, penyembah menyembah Yesus Yesus, ya, wes. katanya. Ya Kristen lah. Ah. Ya, enggak lah. Ya udah, Kan apa yang keturunan. mana? Apanya Musa yang tertarik? Dalam Islam juga kalau nggak salah ada tertulis Gak usah awalnya ketinggian Nabi- omongannya, standar aja biar nggak kepanjangan. Standar aja dulu. Nabi Nggak, Musa kalau nggak salah ketemu apa wahyu melalui api kalau nggak salah di Al-Quran juga ada kalau nggak salah. Kenapa masalah itu? Enggak, tolong dijelaskan soalnya. Oh, agak susah. nanya. Oh, Ya. ya. Jadi untuk Nabi Musa alaihissalam Islam itu bisa kita lihat percakapan langsung dengan Allah di Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya sih ketinggian ini ngobrol sama orang yang nggak Al-Qasas ayat beragama. 30 salah. Ketinggian orang yang ngomong kayak gini, orang yang tidak beragama, standar aja dulu. Gitu. Yang apa jadi? Ya standarnya. Tadi Tuhan kan- mus- Tadi kan Gak usah ada yang ketinggian, gak usah tertarik. ketinggian, standar aja. Kalau mau nanya standar aja. Cuma sama kan bicara sama api kan. Nah, saya ada rada-rada ingat di Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa bicara soal api. Tadi yang debat Bang Zuma juga bicara Nabi Musa ketemu api. Saya penasaran. Ya api itu cuma media aja, bukan Tuhan itu sendiri, itu media doang. Untuk jawaban singkatnya udah. Ya tolong dijelaskan soalnya sama Ya udah, Ya itu jelaskan media. dilihat aja dari ayat 1 sampai 20. Ini ada yang mau ngalah nggak satu, Gitu. biar dua OT naik. Ini Madi kalau kamu berani naik, kamu minta permintaan, biar saya suruh baju mau jawab. Aku Kamu turun aja, ngantuk berat DM gua, saya, biasa aku nantang gawe. saya. Kamu tuh laki-laki nggak berhak nantang saya ke Yerusalem. Kalau kamu mau berani naik ke sini, kamu kalau lawan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan DM-an. Ngerti ya? Mae kebiasaan ngegas mulu nih. Ya Biarin men. nggak apa-apa, Mae begitu nggak apa-apa. Biarin aja dia omelin orang. Kesempatan dia ngomelin, biarin. Aku ini ngantuk besok mau gawe. Ini urusan benar-benar besok kantor nih. Aduh. Takutnya api dan Yesus itu juga sama perantara juga. Ya udah, nggak usah takut. Jelaskan. Makanya Sini gue interogasi dulu nih bocah. Interogasi singkat. Bro, sebenarnya lu kok kalau masih Kristen ya? Nggak usah terlalu jauh omongannya dulu. Lu percaya nggak ada yang menciptakan alam semesta, bro? Itu aja dulu. Jawab, percaya nggak? Singkat. Ya. Percaya nggak? Hah? Ya. Percaya? Iya. Lu kenapa lembek? Suaranya dari tadi gitu, Bang. Gitu lu tutup. Kalau udah percaya ya udah. Kalau lu percaya, ya menurut lu kalau lu udah percaya ada yang menciptakan alam semesta itu, menurut keyakinan kamu siapa namanya yang menciptakan itu? Standar aja dulu, Jadi, nggak usah jauh dulu. Jadi Siapa? api itu perantara juga. Jangan ke api, gua bakar api juga congor lu. Sopan sekali Anda. Ya makanya lu gua tanya lu, kalau lu percaya ada yang menciptakan alam semesta ini, siapa namanya yang menciptakan itu menurut agama kamu siapa? Ini aja dulu standarnya. Gak usah kejauhan kalau ngobrol. Siapa? Kita semua menyebut Tuhan. Siapa nama Tuhan itu menurut lo? Handi Selebes mungkin. Nah udah turunin ini orang gak berilmu begini mau diajak ngobrol.
Gimana Bang Imo, orang justru nyari jawaban malah dikasih Aku Bang, biar aku makan dulu nih ya, biar aku makan dulu si Darlis ini. Ini Trinity College ya, ini asalnya ya. Iya, ajar. Ya, gimana, kenapa apinya bisa sama kayak Yesus? Iya, tanya apa api sama dengan manusia perantara juga atau gimana? Makanya dijelaskan. Iya, sama ciptaan apakah dia. ada perbedaan di situ? Nggak ada api di dalam atau ayat 11 sama pohon di dalam Society 30 itu sama kayak Yesus ciptaan. Itu jawabannya. Oke, sama-sama ciptaan. Betul. Hanya kalau mau dibilang bukan ciptaan, api bisa, pohon bisa layu, Yesus bisa mati. Nah. Terus kalau mau dicocokin ke Tritunggal, si api dan si pohon itu berarti pun itu bisa jadi laptop sama HP. Karena kita ngobrol ini kan nggak langsung ya, kan media. Masih berbangga hati menyembah Yesus. Ya Tuhan sih, saya sebenarnya setuju dengan Anda. Udah Ya. agak kurang apa namanya? Udah kurang cocok di hati ya. Enggak juga sih, dari awal itu kan emang Tuhan satu Tuhan, tapi ya namanya tradisi ya, kayak orang tradisi, orang pagan sebenarnya tahu ada Tuhan itu ada, tapi karena tradisi orang tuanya melakukan itu, mereka Jangan ngomongin seperti Nabi orang, Ibrahim. ngomongin diri lu aja bro, Seperti ngomongin diri lu aja. Seperti Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim lu bawa-bawa, diri lu aja. menghancurkan patung dan memisahkan satu, sebenarnya udah sadar mereka. Diri lu aja lu bawa, nggak usah ngomong yang lain. Tradisi, karena nenek moyangnya melakukan itu ya. Jangan kemana-mana kan ngomongnya. Nih, Darlis ninggalin tradisi. Berani nggak ninggalin tradisi? Kuat nggak tradisi untuk kebenaran? Kayaknya Darlis kuat deh, bisa deh kayaknya ninggalin tradisi itu. Terus kalau gue lihat udah tahu yang benernya yang gimana. Karena udah bisa semua juga tahu kebenaran. Ya seperti negara kita tahu kebenaran, tapi orang-orangnya kan tetap melakukan itu. Iya, karena cocok kan, makanya Yesus mati untuk nebus dosa. Ternyata orang-orang dosa. Itu kan nggak logis di pikiran. Bukan sekedar ketuhanan saja. Jadi perbuatan baik atau jahat juga mereka tahu, tapi tetap melakukan. Seperti Dede. Itu dia. Artinya apa? Penebusan Yesus itu gagal untuk mematikan dosa. Bentar dulu, bentar kita sapa Kalau dulu. penebusannya Halo, gagal, selamat maka malam. konsepnya nggak pas. Bentar Bang Kores. Halo, selamat malam Bang Alan. Bang Alan. Bang Alan. Halo Bang Alan. Bang Alan. Maaf, saya turunin. Jadi gitu Darlis ya. Semoga dipikirkan. Jawabannya udah dapet, jujur aja. Udah jujur harus berani. Yesus juga ajarkan, jika ingin mengikuti aku maka harus membenci orang-orang yang kita cintai. Lukas Lukas 14 25 26. Iya Darlis. Next. Susah sih Darlisnya, dia ngomongin orang lain. Ini Bang Handi, itu kalau dari karakternya aku baca dia dalam hati Yang udah Kristen jujur, naik, mau bilang mengelak, agamanya Kristen ya. mau nggak mau menutupi dia mengakui itu
susah dia gitu loh. Aswan siapa? Makanya ngeles-ngelesnya dibelok-belokin kemana-mana. Iya tapi gua nanya siapa nama Tuhanmu, dia ngomong yang diselebes kan kurang. Parah tuh bocah itu. Habis ya? Ada. Habis ya ini ya? Gak ada lagi ya? Ukti. Ini ukti siapa namanya ya? Siap blokir permanen BP. Oh, ukti blokir. Ya. Ada yang nyuruh gua tidur, siapa sih? Aswan itu siapa? Minta naik. Namanya Aswan minta naik. Oh, Andi Karaeng. Aswan itu siapa? Minta naik. Iya banyak minta naik tapi agama Islam semua. Makanya saya bilang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Aswannya Nah, minta untuk naik. SD. Aswan suruh minta naik. Aswannya suruh minta naik yang namanya Aswan. Ini yang suruh minta naik. mau dikunyah ke Triwara Tajam Tujuan, sini masuk. Yang namanya Gini. Aswan kalian suruh naik, minta naik, dia suruh minta naik. Banyak yang minta naik tapi Islam semua, gak usah dinaikin. Kalau Islam semua ngapain? Ini kan udah cukup Islam, ngapain lagi? Oke. Stop, gini. Kalau Oke, semuanya aku jelaskan. Islam di sini gak ada gunanya diskusi. Udah? Yang namanya Oke, Aswan aku sudah suruh menyimak minta semua. naik. SD diam dulu. Oke. Mas Andi, aku Pak Heru. Siapa? Iya. Tenang, untuk SD aku udah menyimak semuanya. Soalnya yang mengawalnya si SD Sinaga ini aku dan Pak Rambe secara langsung. Masalah hukum biar bantu juga. Gara-gara Hampir setiap hari aku ngawal dia. bukan gitu ya, bukan gitu. Kan saya mualaf ya, saya mualaf. Terus kadang-kadang Oten ini diajak kompromi kan nggak mau ya. Saya terakhir ngomongnya kan kasar jadinya kan. Ya, jadi Saya selama ini aku dibilang mengawasi domba Sinaga. hilang katanya kan. Saya domba tersesat. Saya bilang saya bukan domba, saya manusia. Enak aja kalian bilang saya domba, saya gituin dong. Siapa yang Udah, bilang aku domba? menyimak dulu. Mereka Oten-oten Bang bilang Heru saya mau ngomong, domba tersesat. Bang Heru mau ngomong tuh, kenapa sih Bang Heru? Ya, selama ini SD kan diteror, ada seorang kolonel macam-macam dari teror juga. Aku yang mengawal. Masa ya? Rambe. Iya. Ceritain dong. Ih, Bang Handi ini ketinggalan. Makanya Di sering-sering teror naik ke kolonelnya sini. gimana? Bang Ya, bukan Kores anak- ya. Makanya Bang Kores sering-sering naik ke sini. Jadi biar tahu beritanya. Ya udah nggak apa-apa, ayo ceritain supaya 1000 berapa ratus di Gurunda sama 400-an di aku sama di Bang ada 400-an juga ngedengerin gimana dia itu. Ada sekitar. Tapi ini asli ya, hoax ya? Bukan asli. Aku nggak dampingin kok. Kolonel nggak sampai berantem sama seorang yang coba. apa? Tolong SD jelaskan. Ya kita penasaran ini Ukti, coba ceritain. Cerita aja. Bang Juma juga nggak tahu ya. Enggak tahu. Saya pun Kalau- baru kali kalau- ini kan naik ke sini tempatnya. Awal-awalnya itu kan dia kopro aja dulu, bercanda dulu lah kan, bla bla bla, bercanda. Jadi ujung-ujungnya minta naik, oke dinaikin. Ngomong masih baik-baik, dah. Besoknya naik lagi ngomong sama Pak Heru masalah penyakit lah ya kan. Tahu pula dia obat. Dia bilang lah dia seorang baju hijau berpangkat kolonel dan dia dokter di salah satu itu bagian saraf. Sampai serunya ngomong sama Pak Heru, saya disuruh diam sama Pak Heru, gak boleh ngomong. Diam kamu Hesti katanya. Udah. Terus di omongan itu tuh yang ngobrol sama Pak Heru, saya bilang wah hebat dong, jadi ini ya bisa jadi itu berpangkat. Saya bilang iya, jadi Ibu Bebek mau jadi selingkuhan, kalau mau selingkuh juga nggak ada selingkuhan gitu. Dah besoknya dia menghujat, dia bilang kalian gelarnya apa? S1, S2, S3? Kalian cuma tahunya baca Quran, tapi kalian cuma tamat SMA katanya. Ujung-ujungnya dia menghujat. Jadi dihujatnya ustadz-ustadz kalian cuma tamat SMA gak ada gelarnya. Terus dinaikin, udah dinaikin, pangkatnya udah naik lagi, udah jadi jenderal bintang 1. Udah itu ribut lah sama itu, sama Ustadz Unggul, sama udahlah ribut-ribut lah semuanya. Udah gitu. Nama siapa? Lagi. Namanya? Nama Terus mana ya jak murtadnya? Hah? Ada lagi seorang Asop masuk juga ikut berantem dari Angkatan Laut Asop. Bima 1 tuh Asop itu. Sampai tanya identitasnya lengkap. Aku masih apa NRP-nya?
karena kayak kita anggap si Hesti ini masih muda, aku Bang Rambe yang langsung ngawal mereka. Terus aku berdua sama Bang Rambe yang ngawal. Karena ada intelijen di bawah juga ngaku sama aku. Makanya Bukan yang berbahaya, dari- saya bilang. Bukan yang dari Bandung itu yang dikirim fotonya ke saya. Bukan. Itu ya? Oh, Bukan. oh, bukan. Ada Bima. Kalau Bima Asob si Michan kenal itu. Bima 1 itu Asob, berantem juga, dia jenderal. Tuh, karena nilainya berbahaya, di bawah pun ada intel, ya. Mental. Mental, semuanya mental. Mental, 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 mental. Apa sih itu, Bu? Siapa namanya? Bu Esti. Nama akunnya Ah, ah. Kimi Delano, terus ganti jadi Kenjo Alexi. Oh, Kenjo. Ya, ganti jadi Kenjo Alexi. Awalnya Kimi Delano. Oh. Tapi sekarang udah nggak lagi. Udah, Itu enggak, saya udah mental apa di blog tadi Bunda? mental. Jadi gara-gara bahas dia itu kemarin saya kena ini peringatan 7 hari. Ya ini baru lagi mulai live-nya. Itu tadi Bunda, si Kiamat itu aku yang blokir. Itu orang nggak bisa dikasih panggung di sini. Lagian kalian kenapa kalian hari-hari masuk ke live aku gak ngomong-ngomong kalau dia begitu? Iya, kita nggak tahu tuh, makanya tadi aku langsung blokir. Ngapain? Aku kaget tadi kok dikasih panggung nih manusia. Emang kalian Makanya ada langsung ngomong aku gak blokir. ada? Ya makanya tadi aku minta aku jadikan moderator tuh biar aku pantau. Nggak taunya Kiamat kok tiba-tiba naik nih, langsung aku blokir tadi lagi ngomong sama Gurunda. Jadi si Kimi Delano ini sepertinya dia itu mau menggoda aku, cuman caranya salah gitu. Geeran kau dia mancing itu, ada aja. Oke lah dia mancing, kan itu dia bisa aja dia menggoda, dia memancing merusak agama Islam. Kan dia bilang ngapain kalian bahas perdebatan ini katanya? Apa untungnya? Emang kalian kalau bahas ini kalian langsung masuk surga? Katanya gitu. Pas diselidiki ternyata dia orang Chinese. Tunggu dulu. Weh, pedofil, akun pedofil. Kalau Kiamat berani menyatakan kebenaran versi dia berani nanggung kebenaran tersebut dong. Silahkan dialog terbuka. Jakarta, ayo. Iya. Andi. Iya. Si Amoy masih kumpulin nggak si Amoy? Amoy siapa sih, Bang? Amoy Kalimantan. Oh iya, kenapa tuh? Ya, si Donditan kontak aku. Dia udah lama dia dibantu oleh Donditan itu rupanya. Masih WA sama saya kadang-kadang, sekali-sekali. Oh masih. Masih. Siapa? Lama. Ada dia. Amboy. Lisa. Amoy Borneo. Amoy Borneo, tapi namanya Lisa. Bunda dicek-cek tuh di bawah, mana tahu ada Oten yang mau naik tuh. Iya, yang Oten mau naik bilangnya saya Kristen gitu, biar saya naikin. Iya. Saya Kristen gitu. Saya Kristen dan saya bangga gitu. Nggak, tadi aku mau nanggapin si Meme Bos itu, bilang katanya waktu tsunami itu ada gereja dibakar. Mana cerita ngarang deh di Aceh. Itu kalau beneran dibawa ya, si Meme kan nantang untuk dibawa ke pengadilan, dia mau nyeliatin data. Habis dia serius. Itu udah ada track recordnya ke pembakaran gereja di Aceh itu tahun berapa. Nggak ada Bang Kores. Nggak ada. Pembakaran Agama gereja Islam di nggak ada. Aceh itu cuma terjadi itu di Aceh Singkil. Nah, Aceh Singkil Ya. itu jaraknya dari Banda Aceh ke Aceh Singkil itu 15 jam. Dan Aceh Singkil itu nggak kena tsunami. Yang kena tsunami Ya itu nggak Aceh. apa-apa, apapun yang dia bilang itu datanya nggak didukung dengan yang realita gitu. Ya itu makanya tadi aku tanya. Jadi ayo yang butuh hiburan melihat Meme Bos kemakan omongannya yang sendiri. yang Gas Taiping Ikhwan. katanya kapan ada debat terbuka. Berarti gak masuk dari tadi. Bang Juma sudah menawarkan. Mau debat terbuka sudah dia menawarkan, di mana mau didatengin. Ayo mau ke Jakarta, ayo tuh Bang Juma udah mau iniin, bahkan dibiayain lagi. Makanya kalau orang ngomong tuh didengar pakai kuping. Tapi ini memang ini sih karakter apa ya namanya? Ini ada anomali watak dari siapa namanya si cowok transgender itu, Kiamat. Ya.
Per malam kemarin itu dia keluar keliling ke room-room muslim. Karena sepi. Dia punya channel kok sepi. Tuh kan efek Ikhwan, lihat tuh, bayangin. Jadi kalau kita nggak nontonin channelnya Tritung, mereka itu kan minoritas. Mentok cuma 70-65 yang nonton. Ramenya itu kalau kita kesana. Makanya Ikut dia mungkin mau nyusul si Nongpoy kali. 4 bulan yang lalu kita beritahu teman-teman masih ada yang naik. Kadang-kadang gue kok masih ada yang naik ya. Apa ini orang nggak dengar? Bagaimana ya? Saya nggak tahu, kalau saya nggak tahu tentang dia. Dan ini Bang Libra, Bang M3 juga nggak ngasih tahu. Bukan itu, Bun. Maksudnya ke room dia. Ada yang naik room dia, orang kita. Nggak pernah, makanya nggak tahu siapa dia, nggak tahu. Udah kuumumkan itu udah lama. Aku biasa nongkrong di tempat si Budi biasanya. Kasus-kasus bicara dari situ. Hale emosi, Hale. Jadi logikanya kan gini, teman-teman. Makanya saya ngajak kita berdialog tentang kitab kita masing-masing. Artinya gini, sama seperti saya kan. Saya menganggap Islam itu benar. Ya. Karena saya bisa baca Quran. Saya bisa menelaah Quran. Ya, meskipun kemudian tidak level ulama gitu ya, orang memang ahli dalam bidangnya. Dan kemampuan saya membaca Quran itu kemudian saya pakai menguji kitab-kitab di luar Al-Quran. Sehingga saya tidak menemukan kitab di luar Al-Quran itu terdapat ada unsur pewahyuan di dalamnya. Kan gitu. Dengan banyak metode lah yang kita gunakan. Nah, si kiamat ini harusnya ketika dia mengkaji Quran, dia sudah memastikan kitabnya itu udah benar. Kan gitu. Tujuan dari dia mengkaji hadits, mengkaji terjemahan-terjemahan kemudian adalah untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'annya Islam itu salah dan kitabnya itu benar. Nah, masalahnya sekarang apakah dia sudah bisa baca kitab sucinya gitu? Kalau dia sudah baca kitab sucinya, udah paham berarti kitab sucinya, artinya dia sudah mengerti duduk kitab sucinya itu adalah benar-benar firman Tuhan berdasarkan original teksnya. Sehingga hadits itu salah, Islam itu keliru. Makanya ku ajak, yuk mari kita buktikan sejauh mana pemahaman Anda memahami kitab suci Anda dibandingkan pemahaman saya terhadap kitab suci Anda. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita baca. Karena Islam standarnya itu adalah ikra. Ikra. Untuk memahami Islam itu ikra. Memahami Islam itu ya harus ikra. Nah, dia tidak bisa memahami Islam. Kenapa? Karena apa yang disajikan adalah Google. Sekarang begini, siapapun bisa menjadi kiamat. Siapapun bisa menjadi kiamat, asalkan dia mampu Google. Siapapun bisa menjadi kiamat. Saya sudah menjelaskan. Contoh misalnya ketika dia bawa hadits bahwa tidak dilarang oleh Rasulullah menggauli binatang. Padahal di situ bukan menggauli binatang, melainkan membawa binatang. Siapapun boleh membawa binatang, tapi dia katakan siapapun boleh menggauli binatang. Ini kan nyakitin kita gitu loh. Saya sudah beberapa kali patahkan argumentasi dengan hadis-hadis yang dia bawa. Nah, setelah saya kemudian melihat, oh orang ini nggak bisa dibiarkan dia aja berdialog. Orang ini ternyata bukan niatnya untuk mencari kebenaran, dia hanya ingin menghujat dan merendahkan. Ya saya tinggalkan, apalagi ada pesanan. Bang Suma, tolong dihindari orang ini. Baik, siap. Nah, itu sudah pernah kuumumkan di grup-grup WA, tolong menjadi perhatian, ini ada pesanan kayak begini. Kayak gitu. Ternyata masih ada di antara komal Islam yang belum tahu. Ya itu dimaklumi lah. Silakan dilanjut, teman-teman. Ada saranku. Cek di si Aswan tuh ada buat permintaan nggak tuh? Nggak ada. Aku mau kasih saran, boleh masuk. Dia buka komal, aku main lihat wajahnya sebenarnya, biar ku catat cara hukum. Aku selalu mengikuti HST soalnya. Pak Ada 3 Heru, komal yang aku ikutin. Pak Heru mohon maaf saya turuni dulu ya. Tar dulu, selesai. Bentar dulu.
belum ngomong. Itu tadi ngomong. Ini Bang Riko mau iklan bentar. Itu siapa yang mau turun dah? Gue dulu aja, gue ngantuk gue. Diskusi dulu. Oh, iya. Gue aja. Loncat Makasih semua Bang, ya. loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loncat Bang, loncat. Andi kemana? Ye. Aku sarang Bang Juma nih ya. Kalau dia mau masuk ya buka on cam dia. Aku mau lihat dia sebenarnya. Sebenarnya aku mencatat gerakan dia secara hukum sebenarnya. Nggak akan berani, Bang. Aku catat. Mana berani mereka memikul salibnya. Yo Riko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Pulau Negeri Laskar Pelangi, Belit. Saya sedang berjuang demi keluarga saya. Abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk udang, stik cumi lada hitam, peletek ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang mau mendukung usaha kami, silahkan follow kami terlebih dahulu akun kami ini, lalu DM, lalu WA kami. Pada akun ini ada WA kami di bio-nya. Jadi kami melayani pemesanan melalui WA ya, yang tertera di bio kami, dilihat bisa di atasnya. Insya Allah kami amanah dan halal. Untuk bulan puasa ini kami stop order di 2 minggu sebelum Lebaran. Jangan khawatir, makanan itu akan awet sampai sebulan lebih. Jadi kami on proseskan 2 minggu sebelum Lebaran. Insya Allah tidak akan kenapa-kenapa makanan itu ya. Bisa dinikmati di hari raya nanti. Terima kasih Bang Zuma, tolong bantuin. Kukira mau kasih bonus. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa saya menghimbau kepada teman-teman untuk ikut ya menikmati olahan daripada saudara kita sang mualaf Riko Ferdinand Yosafat. Ya, semoga dengan demikian kita bisa membantu beliau untuk kemudian membangkitkan ekonomi keluarga, karena beliau ini adalah seorang mualaf yang semoga bisa istiqomah ya. Samping jualan, beliau juga belajar Islam dengan baik. Ya, saya sendiri sudah pernah mencoba seperti yang saya biasakan. Saya sudah pernah pesan dan memang abon ikan tenggiri buatan beliau ini nikmat, benar-benar nikmat, nyaman di lidah pokoknya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin merasakan, silakan pesan langsung DM ke Bang Riko Ferdinand. Demikian, silakan dilanjut. Terima kasih Bang Zuma. Tidak hanya abon aja yang enak, tapi semua rasanya sangat enak karena terbuat dari bahan-bahan dasar ikan tenggiri yang segar, bukan dari ikan-ikan awetan ya. Jadi kami terima dari nelayan langsung, dan pemesanan bukan dari stok, tapi kami on proses saat pemesanan. Jadi jangan khawatir makanan itu tidak fresh. Terima kasih semuanya, terima kasih host, terima kasih Bang Zuma, Kores dan semuanya yang ada di sini. Semoga murah rezeki, sehat selalu dan Kak. Amin, amin, amin. Amin. Amin.